Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet AB, kerjasama antara Bicara Pajak dan juga HD Tech Center. Dan malam hari ini, hari Selasa, maaf, hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023. Malam ini kita akan melangsungkan pelatihan hari terakhir atau sesi terakhir masih seputar PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kalau kemarin sudah membahas mengenai pajak penjualan barang mewah gitu ya. Nah, malam hari ini masih bersama kita Mas Andika Bibing Purwanto selaku pengajar atau trainer dari materi PPN. Nah, malam hari ini mungkin Mas Bibing akan menjelaskan mengenai siapa saja yang ditunjuk untuk jadi pemungut PPN ya, seperti itu. Karena PPN ini sendiri juga tidak semuanya berhak ya, maksudnya tidak semuanya berhak untuk memungut PPN. Jadi selain PKP, selain pengusaha kena pajak, itu ada pihak-pihak tertentu yang diberikan kewenangan untuk memungut PPN. Dan juga mungkin nanti di sesi terakhir, mungkin Bapak Mas Bibing, mungkin kalau misalkan ada semacam kuis atau apa, mungkin atau tanya jawab juga nanti dipersilakan seperti itu. Untuk itu, saya serahkan kepada Mas Bibing untuk memulai pelatihan pada malam hari ini, dan untuk Bapak Ibu silakan mengikuti, dan apabila ada pertanyaan silakan diajukan saja ya, seperti itu. Kalau misalkan lupa, misalkan hari ini saya mau nanya tapi mungkin lupa, di kemudian hari misalkan silakan ditulis aja di grup pertanyaannya. Nanti kalau misalkan spesifik untuk Mas Bibing nanti akan saya forwardkan ke Mas Bibing, seperti itu. Dari saya terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Faris, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Terima kasih, senang sekali. Akhirnya ini kita sudah ke pertemuan yang terakhir ya, yang kelima. Nggak kerasa sudah tiba di pertemuan yang kelima untuk PPN. Totalnya di season ini kita sudah bertemu berarti 7 kali ya, 2 kali di akuntansi pajak, kemudian sekarang juga terakhir di PPN. Senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu sekalian belajar tentang pajak. Dan sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat malam, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi terakhir dari PPN. Dan pada hari ini kita akan membahas, dan karena ini sebenarnya materi nggak banyak, kalau Bapak Ibu sekalian ternyata sudah punya pertanyaan atau diskusi, silahkan disampaikan. Karena setelah ini, seperti yang Mas Faris sampaikan, kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan, dititipkan lewat Mas Faris, nanti bisa disampaikan ke kami. Kalau ada yang mau berdiskusi terkait PPN. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang paling terakhir terkait pemungut PPN. Sebenarnya dari pemungut PPN kita sudah banyak menyinggung dari awal. Kenapa? Karena ya kita mau dari awal sudah kita tekankan nih, PPN adalah pajak tidak langsung. Berarti kalau pajak tidak langsung berarti beban administrasi PPN itu dititipkan kepada pihak yang ditugaskan untuk memungut PPN, ya, memungut. Berarti dia sebenarnya ya bukan pajaknya dia, tapi dia pungut dan distorkan ke negara. Beda kalau misalnya itu pajak itu distorkan sendiri. PPh final UMKM 0,5%. Itu kita potong-potong sendiri ya, kita setor-setor sendiri kepada negara. Jadi kita langsung menyetor kepada negara. Kalau itu sifatnya pajak langsung. Sedangkan PPN ini pajak tidak langsung. Yang menanggung beban pajaknya tidak sama dengan yang melakukan pemungutan hingga penyetoran kepada negara. Yaitu dipisahkan. Kenapa seperti itu? Ya karena memang itu sejatinya konsep dari PPN. Dari gambaran besarnya kita lihat di pertemuan pertama, kita lihat memang PPN sudah arahnya ke sana. Mana? Yaitu bahwa ini adalah memajaki transaksi. Kalau memajaki transaksi kita bebankan kepada pihak pembeli, ya tentunya akan repot sekali ya. Karena pembeli itu pasti lebih banyak daripada penjualnya. Contoh saja kalau di Indomaret, bayangkan kalau pajak itu harus disetor oleh pembelinya sendiri. Saya beli Aqua, maaf ya contohnya itu aja ya. Saya beli Aqua di Indomaret. Habis itu setelah saya melakukan pembelian Aqua, saya buat surat setoran pajak, bikin SSP, tik, 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 gitu kan. Keluar gede, saya kirimkan, saya apa namanya, generate kodenya, kemudian saya bayar.
kok sepertinya nggak mungkin. Oleh karena itu, kalau orang Jawa bilang nabok nyilih tangan, kalau ini mungut pajak nyilih tangan, meminjam tangan. Meminjam tangan siapa? Dari penjual. Tapi itu skema umumnya, skema besarnya ya, bukan kondisi sepenuhnya memang seperti itu enggak juga ya. Ini hanya skema besarnya saja. Demi kesehatan saya akan nyambi minum teh hangat ya Bapak Ibu sekalian ya, mohon dimaklumi. Jadi hari ini sebenarnya saya cuti seharian karena cuti sakit, tadi udah ke dokter. Sama dokter dikasih obat, antibiotik dan kawan-kawan. Jadi seharian saya tidur saja. Nggak ngantor dulu. Nah, lumayan enakan sekali dari sore udah bangun, enakan sekali. Jadi alhamdulillah bisa ngobrol sekalian sama Bapak Ibu sekalian terkait PPN hari ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, memang konsep PPN. Ingat di pertemuan pertama, PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean. Oh, konsumsi di dalam daerah pabean ya, dia adalah pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean dan dikenakan pada setiap nilai tambah yang timbul dari distribusi maupun produksi. Dari situlah kita melihat, oh dia pajak, ciri-cirinya ya di pertemuan pertama ya, dia pajak konsumsi. Konsumsi di dalam daerah pabean. Kemudian dikenakan pada setiap rantai distribusi. Siapa yang melakukan pemungutan pada setiap rantai distribusi atau produksi? Itu penjual. Tapi itu mekanisme umum ya. Di awal pertemuan sudah kita bagi tuh PPN mekanismenya. Kami selalu menyarankan Bapak Ibu sekalian setidaknya membaca undang-undangnya saja. Kalau detailnya banyak sekali ya. Detailnya itu gampang lah. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah belajar, berdiskusi, merasa saya pernah ya tahu yang ini gitu kan. Bapak Ibu sekalian bisa membaca kembali pada bagian-bagian tertentu. Tetapi kalau undang-undang setidaknya baca undang-undang satu kali. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mengerti konsep besar ini. Apakah cuma baca undang-undangnya? Penjelasannya juga. Kayak tadi, ketika saya bilang PPN adalah pajak atas konsumsi, Bapak Ibu sekalian nggak akan pernah menemukan PPN adalah pajak atas konsumsi mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir Undang-Undang PPN. Tidak akan pernah ada. Itu ada di mana? Di bagian pembuka penjelasan ya. Di bagian penjelasan, pembuka penjelasan. Jadi penjelasan ada pembukanya dulu sebelum pasal per pasal. Itu di Undang PPN yang paling pertama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 83. Di situ baru ada, ini pajak atas konsumsi. Di situ saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi di amandemen berikutnya tidak ada. Nah, kemudian apalagi nih, PPN dikenakan atas transaksi penjualan seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama itu kan, atas transaksi penjualan dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Apakah itu ada di batang tubuh? Samar-samar, tidak begitu jelas. Adanya di mana? Di penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf B. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita membaca Undang-Undang PPN dan penjelasannya, kita akan tahu banyak filosofi, banyak pemikiran, aturan yang dibuat oleh Undang-Undang PPN ada di sana. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi mohon sempatkan satu kali saja membaca Undang-Undang PPN. Kalau selebihnya perintilan-perintilannya, ini pun hari ini kita nggak hanya membahas tentang pemungut PPN ya, kita juga akan membahas terkait ya beberapa aturan PMK baru. Biar Bapak Ibu sekalian dapat maksudnya gitu, klik gitu ya. Khususnya terkait pemungutan PPN dalam skema pemungutan oleh pihak lain. Ini kan skema baru nih Bapak Ibu sekalian ya. Di skema baru ini saya mau menunjukkan aturannya yang mana sih gitu ya. Bagaimana cara kerjanya. Nah, itu kita mau tunjukkan di PMK yang akan saya sampaikan di sini. Itu PMK baru semua Bapak Ibu sekalian ya. PMK baru. Jadi Bapak Ibu sekalian melihatnya, ini itu yang dimaksud gitu. Itu tujuannya saya mau menyampaikan itu. Nah, sekalian saja nih ya, karena ini pertemuan terakhir, selalu ya di awal pertemuan kita akan mereview dulu apa yang telah kita pelajari ya. Pertemuan pertama kita membahas PPN, mulai dari konsepnya PPN ya. Konsepnya PPN bahwa dia adalah pajak tidak langsung, pajak konsumsi dalam daerah pabean, dikenakan pada setiap rantai distribusi maupun produksi. Kemudian kita juga membahas bahwa PPN itu sejatinya ada di sistem PKPM ya, Indirect Subtraction Method gitu ya, PKPM. Nah, PKPM itu kita ejawantahkan itu bahasanya gimana itu. Kita wujudkan dalam suatu sistem di faktur pajak. Itu dia makanya kita menyebut faktur pajak sebagai marwahnya PPN. Kemudian kita juga melihat ada objeknya. Begitu objek itu ternyata cara bacanya itu pakai cara baca negatif list. Barang mana saja yang tidak masuk dalam pengecualian maka dia kena PPN.
Sehingga mulai sekarang kita nggak perlu nanya, apakah sandal jepit kena PPN atau tidak ya. Sampai mudahnya kayak gini Bapak Ibu sekalian ya. Apakah kalau rambut saya punya fans berat ya, fans garis keras misalnya gitu kan. Terus habis itu rambut saya jatuh, diambil salah satu fans saya diperjualbelikan. Rambut saya objek PPN atau tidak? Nggak usah lagi nanya, sudah pasti itu. Kalau nggak masuk daftar pengecualian itu sudah pasti objek PPN. Saya ingat loh, ada yang pernah menjual botol aqua yang bekas diminum sama JKT48. Ada yang nanya itu botol aqua bekasnya JKT48 objek PPN apa tidak? Sudah tidak perlu bertanya ya. Karena kalau tidak masuk dalam pengecualian, dia pasti objek PPN. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Setelah membaca, oh tahu nih, ini adalah non-objek, berarti semua yang lainnya adalah objek. Kalau sudah tahu seperti itu, kita lihat di antara objek-objek ini, adakah yang diberikan perlakuan khusus? Oh, apa itu perlakuan khusus? Perlakuan khusus, itu yang dimaksud perlakuan khusus adalah fasilitas. Nah, hari ini pun saya juga berdiskusi tentang fasilitas Bapak Ibu sekalian ya, sama teman-teman saya gitu. Nah, ternyata untuk fasilitas itu ternyata ada dua jenis ya. Ada jenis tidak dipungut dan juga dibebaskan. Tapi kalau misalnya fasilitas itu maaf, saya ulangi lagi. Fasilitas itu cara memberikannya. Cara memberikan itu bisa tidak dipungut atau dibebaskan. Namun pemberiannya didasarkan pada dua cara, berdasarkan objek dan juga berdasarkan kawasan ya. Kalau jenisnya itu tidak dipungut dan dibebaskan, tapi cara memberikannya itu bisa dengan cara berdasarkan objeknya atau berdasarkan kawasan. Contoh yang berdasarkan objek apa? Kemarin kita bahas pakan ternak, jasa kesehatan. Nah, itu semua berdasarkan objek-objeknya. Tapi kalau misalnya ada transaksi di Batam, itu artinya fasilitasnya diberikan berdasarkan kawasan. Ya Bapak Ibu sekalian ya, tolong dibedakan. Yang satu adalah jenisnya, yang satu adalah cara memberikannya. Sampai akhirnya kemarin kita bahas semua itu ya. Fasilitasnya ada yang karena kawasan di kawasan ekonomi khusus, ada yang karena di kawasan bebas, ada juga di tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat. Ya, kemudian kita membahas di pertemuan kedua tentang faktur pajak. Yang paling penting diajari faktur pajak adalah yang sedikit krusial ya, adalah kode transaksi. Kalau yang lain mungkin kita oke-oke saja lah, tapi kalau kode transaksi hati-hati kalau salah. Loh, emangnya kenapa kalau salah cuma masalah kode aja masa dipermasalahkan? Waduh, maunya kita maafkan lah ya kondisi-kondisi kayak gitu. Tapi kan bukan kita yang menang. Yang ngatur undang-undang. Yang mengatakan benar atau salah itu undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering ditanya kayak misalnya ada pertanyaan seperti ini. Saya pernah cerita ya, saya waktu ke Surabaya ditanyain sama PMI, pengelolaan daerah ini objek pajak atau bukan? Saya buka dulu tentang pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP bahwa pajak adalah pungutan berdasarkan undang-undang. Artinya kita akan menyatakan itu objek atau bukan objek itu hanya semata-mata karena undang-undang itu yang bilang itu adalah objek atau bukan kita yang ngomong gitu. Mudahnya kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dalam berbagai kondisi kita harus menyadari bahwa yang mengatur itu undang-undang, bukan kemauan orang pajak atau kemauan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait kode transaksi. Bapak Ibu sekalian tidak perlu menghafal 9 kode transaksi itu. Yang penting Bapak Ibu sekalian tahulah untuk aktivitas rutinnya biasanya pakai kode yang mana. Tapi begitu ketemu kondisi yang khusus, Bapak Ibu langsung cek. Mulai ke PER 03-nya boleh, PER 03 2022, atau kalau mau ringkasnya ke slide yang dibagikan oleh Pak Faris, bisa juga, bisa ya. Nah, karena yang penting adalah Bapak Ibu tahu hierarkinya. Ketika ada transaksi yang melibatkan dua jenis kode transaksi, Bapak Ibu sekalian harus cari tahu mana yang harus dipakai. Karena kalau sampai salah kode transaksi, aduh sepele sekali ya. Kenapa sih urusan sepele gini aja sama menimbulkan sanksi? Loh, sanksi apa? Nah, Bapak Ibu sekalian kan udah belajar di sesi KUP ya, bahwa kesalahan buat kode faktur aja itu
membuat faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan formal ya pasal 13 Undang-Undang PPN. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, karena faktur tidak memenuhi ketentuan formal, kalau dinyatakan tidak lengkap, artinya dampaknya apa? Bagi penerbit penerbit, faktur pajak tersebut adalah tidak lengkap sehingga dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, yaitu 1% dari tapi bagi belinya yang menerima, saya mengilustrasikan kalau pembeli itu ngambilnya dari belakang ya, karena kan kita membeli terus menjual ke depan gitu ya, masukan keluaran ya, yang dibiasakan aja itu untuk membangun sebuah intuisi saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagi si pembeli ya, kemarin saya bilang bahwa namanya faktur pajak ini dokumen penting. Kenapa? Ini adalah tabungan pajak, kredit pajak ya, yang akan mengurangi pajak yang seharusnya dipungut dan disetorkan kepada negara. Nah, ketika dia tidak memenuhi ketentuan formal, aduh, asam betul Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau sampai tidak memenuhi ketentuan formal, faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Kan kasihan ya. Jadi hanya gara-gara salah nulis kode faktur, si penerbitnya kena hukuman 1% dari DPP, si pembelinya kehilangan hak mengkreditkan. Ya, aduh sedih sekali. Udah kehilangan hak mengkreditkan, ketika membuat pembentukan harga nggak sempat dibiayakan, akhirnya jadi buah si malakama. Salah ke sana kemari. Tapi Bapak Ibu sekalian, pesannya adalah Bapak Ibu tahu bahwa dalam pembuatan faktur pajak itu ada kode transaksi yang harus diperhatikan ya. Nanti intuisinya dibangun aja di sana dulu. Kemudian kita bicara juga di pertemuan ketiga tentang pengreditan pajak masukan, di mana cara cara dari PPN itu mengenakan pajak atas nilai tambah itu adalah meminta PKP menyetorkan pajak atas nilai tambah. Loh, apa nilai tambahnya itu ya? Nilai tambah adalah selisih dari harga jual dengan harga beli ya. Selisihnya ya. Berarti selisihnya itu adalah nilai tambah. Berarti itu nanti pajak disetorkan adalah 10% dari nilai tambahnya. Tapi apakah seperti itu caranya? Berapa nilai tambah dikali 10%? 11% tidak. Tapi dari berapa pajak keluaran yang dipungut dikurangi dengan pajak masukan yang telah dibayarkan dari belakang ya. Itu dia, itu PKPN-nya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya pajak masukan itu kan dalam aktivitas bisnis itu bisa jadi banyak banget yang dilakukan oleh si PKP. Dia melakukan belanja macam-macam. Tapi apakah semua belanjanya itu bisa dikategorikan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan? Ternyata belum tentu ya. Kalau begitu yang mana dong? Ya, yang bisa dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Apa saja kegiatan usaha tersebut? Kegiatan usaha itu ada 4 kalau menurut Undang-Undang PPN. Kegiatan produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Kalau masuk ke 4 itu, berarti itu ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada. Seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi misalnya suka tuh biasanya direksi-direksi perusahaan-perusahaan yang sifatnya CV atau PT yang kekeluargaan gitu ya. Mereka belanja untuk kepentingan dari direksi yang sekaligus pemilik. Itu sering banget. Tapi apa iya kita akan mengkreditkan itu? Kan nggak boleh juga. Nggak bisa serta-merta. Ya Bapak sekalian ya. Jadi misalnya biaya salonnya istrinya direktur, ya nggak boleh dong. Biarpun yang bayarin kantor, tapi itu kan PM-nya nggak bisa dikreditkan. Contohnya aja misalnya beli skincare-nya Bu Direktur itu juga nggak masuk akal gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi pagi ada yang nanya juga sama saya. Jadi untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan itu indikasinya apa sih gitu kan indikasinya. Kok katanya dibilang berhubungan dengan kegiatan usaha gitu. Itu apa parameternya? Jawabannya tidak ada. Kita kembalikan kepada siapa? Karena ini self assessment, silahkan wajib pajak memastikan bahwa ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan pekerjaan. Kalau misalnya dari sisi petugas pajaknya, kita kembalikan apakah menurut petugas pajak ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan. Akhirnya kembali ke judgement. Negara tidak memberikan pagar yang sangat-sangat spesifik itu karena terlalu detail dan banyak nanti ya. Detail dan banyak. Kayak misalnya untuk usaha ini berarti ini yang bisa dikreditkan, ini yang tidak. Enggak. Silakan dikembalikan judgement. Patokannya Undang-Undang PPN di pasal 9 hanya menyebutkan kalau berhubungan dengan aktivitas produksi, manajemen, pemasaran dan distribusi, nah itu masuk ya. Kalau tidak ya tidak. Lalu bagaimana kalau ada yang campuran? Kita
kita singgung juga. Campuran itu misalnya dia melakukan pembelian suatu barang, kemudian barang tersebut ternyata tidak dipakai untuk kegiatan usahanya saja, tapi untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha. Contohnya apa? Yang sempat saya contohkan adalah misalnya mobil untuk antar jemput karyawan, tapi kalau pagi hari untuk antar jemput anaknya karyawan. Nah, itu dia. Jadi mobil ini ketika digunakan antar jemput karyawan, berarti masih ada hubungannya dengan kegiatan usaha ya. Tanpa karyawan dijemput, berarti perusahaan tersebut nggak dapat berproduksi. Oh, berarti ada hubungannya, gitu kan? Ada hubungannya dengan kegiatan produksi. Tapi ternyata mobil ini juga dipakai untuk antar jemput anak-anaknya karyawan. Nah, dengan demikian, pajak masukannya harus dikoreksi. Dikira-kira berapa banyak jam yang dipakai untuk antar jemput anak karyawan, berapa jam yang dipakai kira-kira untuk melakukan antar jemput karyawan sendiri. Jadi akan diatur proporsinya. Sehingga nggak serta-merta boleh dikreditkan semuanya. Kalau ternyata nggak dipakai semuanya untuk aktivitas yang dapat dikreditkan. Seperti itu. Atau misalnya ada yang kayak gini nih. Saya melakukan penyerahan nih ya. Melakukan penyerahan. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu penyerahannya pasti deh, yakin banget. Pasti ada dua. Yakin banget itu udah pasti. Rumah sakit ketika melakukan penjualan obat dalam konteks rawat jalan, ya berarti obat itu kan BKP biasa. Oleh karena itu pasti obat itu akan kena PPN. Tapi kalau obat itu diserahkan dalam rangka, tolong digarisbawahi dalam rangka. Dalam rangka menyerahkan jasa pelayanan kesehatan medis. Maksudnya adalah ya kalau misalnya ada orang sakit terus dirawat, rawat inap kayak gitu ya, kan dikasih obat sama dokter. Itu dokter dan rumah sakit itu tidak sedang menjual obat, tapi sedang menjual jasa pelayanan kesehatan medis. Yang namanya jasa pelayanan kesehatan medis, di dalamnya ada unsur pemberian obat. Tapi bukan penjualan obat ya, tapi pemberian obat dalam rangka pelayanan kesehatan. Nah, jasa pelayanan kesehatan medis ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Tapi ketika misalnya rumah sakit di instalasi farmasi yang jualan obat untuk rawat jalan kayak gitu ya biasanya. Nah, dalam konteks tersebut itu artinya rumah sakit punya dua jenis penyerahan. Yang satu adalah penyerahan yang dibebaskan, yang satu adalah penyerahan yang tidak dibebaskan alias dipungut PPN. Bagaimana kita ngitung PM-nya? Apakah semuanya bisa dikreditkan atas pembelian obat tersebut? Jawabannya kita harus membagi secara proporsional. Rumah sakit beli obat 1 miliar. Yang dipakai buat rawat inap 800 juta. Yang dipakai buat rawat jalan 200 juta. Artinya PM hanya bisa dikreditkan pada porsi yang dijual sebagai BKP di instalasi farmasi atau apotek rumah sakit ya. Itu ada Bapak Ibu sekalian aturannya. Detailnya dari PMK 186 tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, saya nggak meminta Bapak Ibu sekalian untuk menghafalkan PMK 186 karena saya yakin teman saya aja yang bikin PMK 186 aja itu nggak hafal. Beneran. Nggak hafal ya. Cara ngitungnya itu, detailnya itu nggak hafal. Kenapa? Karena banyak dan jelimet. Harus baca. Pasti harus baca. Tapi teman saya kalau ditanya, dia tahu nyarinya kemana. Nah, inilah intuisi yang kita bangun dengan belajar melalui brevet ini. Kita tahu ketika misalnya ada transaksi, oh saya melakukan aktivitas, ada yang dibebaskan, ada yang tidak. Kalau kita punya transaksi yang dibebaskan, PM-nya nggak dapat dikreditkan. Ingat, karena kalau bebas, rezim PPN hilang. Artinya nggak ada PPN sama sekali. Jadi nggak ada PPN di depan alias PK, nol, maka PM juga tidak dianggap, jadi PM tidak dapat dikreditkan. Tapi kalau untuk yang transaksi dikenai PPN secara normal, maka dia ada PK dan juga PM-nya bisa dikreditkan. Ya normal-normal saja. Nah, itu Bapak sekalian. Kalau ada penyerahan campuran seperti itu, maka nanti akan dihitung proporsional ya, dihitung proporsional. Itu terkait penerimaan pajak masukan. Terus kemarin kita juga belajar tentang PPNBM. Pajaknya sultan-sultan ya. Yang ditekankan adalah meskipun PPNBM itu adalah pajak penjualan ya, bukan pajak pertambahan nilai ya, pajak penjualan. Nah, ini ada pertanyaan saya sebenarnya. Penjualan. Nah, ternyata pajak penjualan atas barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah ini ternyata bukan pajak atas konsumsi dalam tataran besarnya ya Bapak sekalian ya. Karena pajak
atas konsumsi kita tetap PPN. Sedangkan PPN BM itu adalah pajak tambahan on top of the VAT, ya, tambahan atas PPN kita. Jadi nggak pernah ceritanya ada PPN atau PPN BM. Yang ada adalah PPN, ya, PPN atau PPN dan PPN BM. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa tidak ada yang namanya PPN atau PPN-BM, yang ada PPN atau PPN dan PPN-BM. Karena PPN-BM itu pasti bersama-sama, ya, bareng-bareng dengan apa namanya? Dengan PPN. Gitu ya. Ngomongin faktur pajak, ternyata ada diskusi dari Kak Astria tuh. Saya terima PM atas pembelian aset PTA kode faktur 010, cuma tidak bisa dikreditkan. Saran orang pajak, saya disuruh ganti ke 091, cuma PTA tidak bisa, akhirnya tidak bisa dikreditkan. Gimana? Oke, saya coba mempelajari konteksnya ya. Mohon dikoreksi atau diluruskan kalau misalnya pemahaman saya perlu diluruskan ya, Ibu Astriatu. Ceritanya, perusahaannya Ibu Astriatu melakukan pembelian. Oh, membeli ya, membeli berarti memasukkan barang ya. Memasukkan berarti pajak masukan ya. Membeli atau masukkan ya berarti akan mendapatkan pajak masukan dari PTA. Dapat kode faktur 010. Oh, berarti ini transaksi normal, nggak pakai besaran tertentu, nggak pakai macam-macam, nggak pakai nilai lain, pokoknya yang lempeng banget. Nah, cuman tidak bisa dikreditkan. Saran orang pajak, saya disuruh ganti ke 091, cuman PTA tidak bisa. Saran orang pajak, saya disuruh ganti ke 091. Tentu tidak mungkin bisa perusahaannya Ibu Astriatul mengganti, karena yang menerbitkan, yang membuat faktur pajak itu penjual. Kalau dari cerita ini perusahaan Ibu Astriatul posisinya adalah pembeli. Kalau posisi perusahaan Ibu Astriatul sebagai pembeli itu artinya posisinya pasif, nggak bisa ngotak-ngatik faktur pajaknya ya. Yang bisa ngotak-ngatik faktur pajaknya adalah si penjual ya. Kalau yang ngotak-ngatik si penjual akhirnya masalah perdata, masalah antara dua pihak, bilateral ya, itu misalnya bahasa kerennya ya. Nah, maksudnya penjualnya suruh ganti 091. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu nggak bedanya 01 dengan 09? Ya, kalau 01 itu transaksi atas penjualan yang paling biasa, ya saya jual gelas kayak gini ya, gelas seperti itu. Tapi kalau 09 itu adalah 16D alias aktiva bekas. Ya, mobil distribusi bekas, mesin bekas yang biasanya sebelumnya buat kegiatan usaha, yang sebenarnya tidak untuk dagangan ya, yang bukan barang dagangan tapi dijual bekasnya, itu PPN 16D sebenarnya kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, ini dugaan saya ya tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena di bagian keterangan tercantum bahwa ini dugaan saya ya. Karena normalnya ini bisa dikreditkan ya. Tidak bisa dikreditkan karena di sini tulisannya kemungkinan besar adalah penjualan atas aset 16D alias aset aktiva bekas. Kalau aset aktiva bekas berarti kodenya 010 itu salah. Sehingga si penerbit akan kena sanksi pasal 14 ayat 4 KUP 1%, sedangkan yang menerima faktur tersebut tidak dapat mengkreditkan. Oleh karena itu, kantor pajaknya, baik nih, ini mumpung masih dalam ranah konfirmasi nih SP2DK, tolong minta dibenerin aja itu sama penjualnya, diganti jadi 09, karena kebetulan kodenya 1, jadi 091 gitu. Oh ya, karena dia tidak bisa bayar utang, makanya saya tarik aset dia. Betul, itu 16D. Jadi ini adalah saran yang baik dari kantor pajak, nggak langsung serta-merta ketemu saran ini di ranah pemeriksaan ya, Ibu Astri. Jadi silakan konfirmasi sama si penjualnya. Konfirmasi sama penjualnya gimana? Penjualnya kan biasanya bisa jadi resisten gini kan. Ah, ngapain sih kamu udah ngambil asetku gara-gara nggak bisa bayar utangmu, sekarang kamu ribetkan dengan urusan kayak gini, minta ganti faktur pajak, habis itu nanti faktur pajakku kalau aku ganti aku harus bikin pembetulan kayak gitu. Ibu Astri, ingat yang saya sampaikan. Faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN akan dikenai sanksi sebagai faktur pajak yang tidak lengkap. Jadi Ibu Astri bisa menyampaikan kepada penjual, "Hai penjual, kalau kamu tidak mau membetulkan ini, maka kamu nanti akan kena sanksi sebesar 1% dari DPP-nya." Ya. Jadi dalam konteks ini, pembeli memang akan dirugikan juga karena faktur pajaknya nggak dapat dikreditkan. Tapi bukan berarti pembeli tidak punya power, ya, nggak punya posisi tawar untuk meminta si
penjual memperbaiki faktur pajak tersebut. Ya, pembeli dapat menyampaikan kepada si penerbit faktur pajak, tolong betulkan faktur pajaknya ya, ubah kodenya menjadi 091. Karena kalau tidak, kamu akan dapat surat cinta berupa STP, surat tagihan pajak dari kantor pajak sebesar 1% dari DPP. Daripada kamu harus bayar, keluarin duit, padahal kamu aja kemarin punya utang aja, nggak bisa kamu lunasi. Udahlah, tolong sempatkan bikin pembetulan faktur pajak yang barangkali cuma kurang dari 5 menit. Nah, itu mungkin ya ranah perdata yang bisa dilakukan oleh perusahaannya Ibu Astrianto. Gimana Bu Astri? Ada yang perlu saya perjelas lagi? Apakah masih bisa dikreditkan? Ketika sudah berubah menjadi 091, bisa dikreditkan. Tetapi ketika masih 010 tidak bisa dikreditkan. Karena secara material itu mengatakan transaksi 16D, ya, pembelian aktiva bekas, tetapi dari kode transaksinya itu bukan transaksi 16D, ya, transaksi pasal 4 ayat 1 huruf A, bahasanya gitu, bahasa peraturannya, transaksi penjualan BKP biasa. Nah, itu dia. Jadi, ada ketidaksesuaian formal dan material. Formalnya adalah kode faktur, materialnya adalah keterangannya, keterangan kejadiannya. Keterangan kejadiannya itu adalah pembelian aktiva bekas, tapi kodenya itu adalah penjualan barang dagangan dari persediaan. Nah, itu dia, Ibu. Jadi, dalam kondisi ini Ibu tidak bisa mengkreditkan dan harus minta tolong kepada si penjual untuk memperbaiki, tapi Ibu bisa memiliki posisi tawar dengan mengingatkan bahwa tolong dong perbaikin, karena kalau tidak Anda akan kena sanksi sebesar 1% dari DPP. Udah utangnya macet, asetnya disita, bonus sanksi dari kantor pajak. Apa iya dia mau? Pasti dia akan mengusahakan 5 menit lah untuk memperbaiki faktur pajak tersebut. Gimana Bu Astri? Ada yang perlu saya follow up lagi, perjelas lagi? Baik, terima kasih Bu Astri. Pertanyaan, 4 hal produksi, manajemen, distribusi, pemasaran boleh tahu acuan dari mana? Di pasal 9 Undang-Undang PPN. Semua barang yang ada di ruangan manajer apakah bisa dianggap berhubungan dengan usaha? Bisa. Bisa kalau misalnya itu memang berhubungan untuk menunjang kegiatannya si perusahaan. Tapi yang paling sering contoh ekstrimnya kayak gini nih. Memang selebihnya itu memang kembali ke judgement dari baik dari pemeriksanya atau AR-nya dan juga wajib pajaknya. Ya, tapi kalau misalnya dari wajib pajaknya sendiri menganggap itu ada hubungannya dan dapat dipertanggungjawabkan ya bisa-bisa saja gitu kan. Misalnya contohnya adalah mereka punya bisnis adalah tapi kenapa pajak daerah ya? Bisnisnya apa ya? Bisnis yang kena pajak daerah itu sifatnya jasa itu apa ya? Jadi kayak gini nih. Kalau misalnya di ruangan manajer ini, kantor mengeluarkan biaya untuk bayar net langganan Netflix gitu kan. Langganan Netflix. Langganan Netflix itu kayak nggak bisa dijudge. Kita nggak bisa mengeluarkan judgement langganan Netflix itu yang ada di ruangannya direksi itu berhubungan dengan kegiatan usaha atau pasar itu kayak nggak bisa deh. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya hanya kayak TV atau kebutuhan-kebutuhan kantor kayak gitu, itu masih kita bisa judgement sebagai ada hubungannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya, yaitu produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Jadi selebihnya itu benar-benar kembali ke judgement ya. Karena memang undang-undang hanya cuma menulis itu saja, nggak menyebut detailnya dia di mana gitu ya. Jadi di pasal 9 cuma dibilang kalau dia bisa bisa dikorelasikan, artinya apa? Ketika ini tidak ada produksi terganggu, ketika ini tidak ada distribusi terganggu, ketika ini tidak ada manajemen terganggu, ketika ini tidak ada pemasaran terganggu. Yang paling luas itu memang ranahnya di manajemen. Bisa jadi manajemen itu kalau tanpa adanya meja TV itu tadi alat karaoke bisa jadi loh alat karaoke itu ternyata di apa namanya kalau nggak ada manajemen nggak jalan ya tergantung dia bisa mempertanggungjawabkan itu atau tidak bisa menghubungkan itu atau tidak kalau itu masuk akal ya bisa kita terima kantor pajak bisa terima ya itu bisa dianggap berhubungan dengan kegiatan manajemen tapi kalau tidak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya itu nanti kantor pajak akan mengoreksi Pak Dwi atau Bu ya. Nah, jadi semuanya itu berjudgment dari wajib pajak dan boleh dibahas terkait mekanisme PPN di pasal 11 CKUP.
Wah, ini boleh, tapi sebenarnya ranahnya di KUP ya, Bapak Reynaldi ya, Pak Reynaldi ya. Jadi kalau pasal 17C D sama 94C KUP kita bisa baca di undang-undangnya. Jadi ada yang pakai mekanisme pengembalian pendahuluan, ada yang mekanisme pengembalian secara normal. Sebenarnya kan lebih seperti itu. Bentar, saya buka dulu ya. Pak Dwi, bagaimana dengan penjelasan saya? Ada yang perlu saya sampaikan atau perjelas lagi? Siap. Jadi benar-benar judgment ya Pak Dwi ya, atau Bu Dwi, itu benar-benar judgment kayak gini, kayak saya ceritakan tadi. Mobil buat ngangkut anak-anak karyawan itu didalilkan, pernah didalilkan, teman saya memeriksa di Riau, itu didalilkan itu berhubungan dengan kegiatan produksi. Full 100% berhubungan dengan kegiatan produksi. Alasannya apa? Kalau anak-anak karyawan ini tidak diantar sama kantor, karyawan nanti harus nganter sendiri-sendiri sehingga telat dan mengganggu produksi gitu. Itu kan judgement banget ya. Judgement banget. Jadi ya gimana ya? Itu jadi ya kuat-kuatan saja gitu. Kuat-kuatan saja untuk apa namanya? Untuk menjelaskan itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya repot gitu. Benar-benar murni judgement. Yang tadi itu pasal 9 ayat 8 ya, dasar hukum untuk pengkreditan pajak masukan. Aduh. Ya, ini Pak Renaldi mau kita bahas pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Pasal 94C Undang-Undang PPN terkait pengembalian pajak masukan. Pengembalian kelebihan pajak masukan pada pengusaha kena pajak sebagaimana pasal 4B. Pasal 4B itu apa? Pasal 4B itu adalah wajib pajak yang dapat melakukan permohonan pengembalian setiap masa pajak. Nah, itu dari huruf A sampai E, berarti semua ya. Yaitu mempunyai kriteria PKP berisiko rendah. Dilakukan dengan cara pengembalian pendahuluan kewajiban di pasal 17C ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi untuk pengembalian pendahuluan untuk PKP ini resiko rendah ya. Resiko rendah. Kriteria resiko rendah itu apa? Ada di pasal 4B, pasal 9 ayat 4B di Undang-Undang PPN. PKP-nya melakukan ekspor BKPTB. Pelakunya PKP-nya melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN. PKP-nya melakukan penyerahan BKP atau JKP yang tidak dipungut. PKP-nya melakukan ekspor BKPTB, PKP-nya melakukan ekspor JKP. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, PKP yang melakukan kegiatan ini semua, melakukan ini semua, normalnya pajak masukan yang lebih tadi itu direstitusinya pada akhir tahun buku, ya kan? Berarti di Desember. Tapi kalau PKP itu aktivitasnya ternyata kecenderungannya adalah ekspor-ekspor. Berarti kalau ekspor itu kan sebenarnya sudah pasti itu. Itu kan udah pasti PPN-nya pasti akan dikembalikan dan kecenderungannya akan gitu terus gitu. Nggak akan ada PKPM, nggak ada PKPM. Jadi kecenderungannya memang PM doang. Karena PK-nya 000 terus kan. Atau PPN-nya tidak dipungut. Berarti PK-nya 0 terus cenderungannya. Atau transaksinya hanya kepada yang dilakukan pada pemungut PPN. Contohnya apa? Perusahaan yang melakukan lelang dengan pemerintah itu saja terus kegiatannya. Nah, mereka ini boleh melakukan pengembalian pada setiap masa pajak, nggak harus nunggu akhir tahun buku ya, nggak harus nunggu akhir tahun buku. Nah, caranya melakukan pengembaliannya menginduk ke pasal 17C ayat 1 di Undang-Undang KUP. Di pasal 17C dikatakan bahwa Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari WP dengan kriteria tertentu,
termasuk yang di pasal 9 ayat 4C tadi, menerbitkan SKP, SK ini, SKPPKP, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPh atau 1 bulan sejak permohonan secara lengkap diterima untuk PPN. Jadi benar-benar cepat ya. Jadi udah bisa diajukan untuk tiap masa pajak, terus kemudian batas waktu untuk menerbitkan SKPPKP-nya juga hanya 1 bulan dengan kriteria tertentu. Kriterianya apa saja? Tepat. Jadi WP-nya harus memenuhi kriteria bahwa dia itu tepat menyampaikan SPT, tidak punya tunggakan, laporan keuangan di audit akuntan publik, dan juga tidak pernah dipidana. Itu ketentuannya ada di sana ya Bapak-Ibu sekalian ya. Terus kemudian restitusi pada pasal 17D. Pasal 17D ini adalah Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan kembalian pajak-pajak. Oke. Wajib pajak yang dimaksud di sini siapa saja? Wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan di pasal 17D adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ini ngomongin PPh berarti ya, yang apa namanya dia karyawan. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha ini ya itu PPh. Ini yang terakhir di PKP yang menyampaikan SPT dengan jumlah penyerahan dan jumlah bayar sampai jumlah tertentu. Berapa batasannya? Batasannya ada di saya tidak menemukan batasan di undang-undang, berarti kemungkinan batasannya ada di peraturan menteri keuangan. Ya, betul. Batasannya ada di peraturan menteri keuangan. Kita cek ya ke PMK-nya dengan batasannya. Kalau PKP-nya, restitusinya dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar, berarti nggak sampai 5 miliar. Nah, itu untuk pasal 17D, untuk PKP yang restitusinya tidak lebih dari 5 miliar. Itu pengembalian pendahuluan untuk pasal 17D. Kalau 17C tadi itu korelasinya dengan 9 ayat 4C. Jadi 9 ayat 4C itu karakteristiknya transaksinya itu kecenderungannya sudah pasti LB karena naturnya adalah melakukan penyerahan yang dia tidak memiliki PK yang akan disetorkan kepada negara. Seperti itu Pak Renaldi. Atau mungkin Pak Renaldi punya bagian khusus yang mau dibahas. Terima kasih Pak Renaldi. Jadi yang 9 ayat 4C itu karena naturnya memang nggak ada PK-nya. Nggak ada PK yang disetorkan sendiri. Bisa jadi karena transaksinya ekspor, bisa jadi karena memang transaksinya sama pemungut. Atau memang transaksinya tidak dipungut, jadi kecenderungannya 0. Kalau yang satunya itu karena PK-nya, LB-nya nggak lebih dari 5 miliar. Kemarin kayaknya ada pertanyaan dari Pak Dwi atau Bu Dwi itu ya. Kalau faktur pajaknya itu dia udah dicabut PKP-nya gitu ya Pak Dwi ya? Dia udah dicabut PKP-nya. Terus bagaimana dengan kewajibannya yang terlanjur yang masih ada ya, masih ada tapi udah terlanjur dicabut. Saya udah konfirmasi ke teman kami yang tim bagian faktur pajak. Dia menyampaikan pokoknya kalau sudah dicabut PKP-nya saat itu juga tugas dan kewajiban dia sebagai PKP yang membuat monitor melapor itu sudah hilang, sama sekali tidak ada. Jadi ketika dilakukan pencabutan, tugasnya dari KPP itu memastikan bahwa si PKP sudah melaksanakan semua kewajibannya sebelum dilakukan pencabutan. Kayak misalnya dia sudah bikin faktur pajak tapi belum diupload, ya minta dia upload dulu gitu. Seperti itu. Karena kalau tidak ada ya berarti benar-benar sudah habis gitu. Sudah habis waktunya, sudah tidak ada. Kalau bisa menagih ya berarti seharusnya KPP tidak bisa menagih. Kalau menagih tidak menagihnya itu kan terkait substansinya ya, bahwa substansinya
pada masa itu ketika dia masih aktif sebagai PKP, harusnya ada PK, yaitu sebenarnya memang sudah ada hak negara yang harus dikolek. Ya gara-gara dia tidak bisa mengadministrasikan pasca dia dicabut, ya berarti itu tetap bisa ditagih. KPP bisa menagih karena memang secara substansi dia belum melakukan penyetoran pada negara. Kalau dari segi aturannya wajib ditagih malah. Lawang PK ketika dia belum dikukur sebagai PKP saja itu ditagih sama negara. Meskipun sekarang ada norma untuk PM-nya. Apalagi ketika dalam posisi dia sudah PKP. Dalam posisi dia sudah PKP, cuman administrasinya terlambat. Karena terlambat, dia keduluan dicabut, ya maka nanti atas yang di dalam masa ini, kurun waktu ini, ya itu sudah normal harus tagih, harus distorkan pada negara. Kalau misalnya dia belum menyetorkan, ya KPP bisa menagihnya. Tapi dari sisi WP-nya dia sudah tidak punya kemampuan untuk membuat faktur pajaknya. Seperti itu. Konfirmasi dari rekan kami dari tim faktur pajak. Kalau WP setor PPN dianggap salah atau tidak gitu kan? Ya setor PPN-nya di SKP saja. Kalau WP yang diperiksa ditagih saja pakai SKP. Kalau WP nyetor sendiri atas dasar apa? Kita kan juga nggak ada dasarnya WP nyetor sendiri. WP kan harusnya nyetor atas mekanisme SPT sebenarnya. Mekanisme SPT itu artinya berarti PK min PN. Lah dia aja nggak sempat mencatatkan PK gitu kan, berarti nyetor apa? Kecuali dia mencatat sebagai pajak di store di muka gitu ya. Itu ya bisa juga sih pajak di store di muka. Tapi kan nggak masuk akal gitu karena nggak ada triggernya gitu. Seolah-olah nggak ada triggernya. Jadi memang titik beratnya adalah sebelum PKP-nya dicabut, WP dipastikan dulu saja biar nggak ada buntutnya, nggak ada buntut masalahnya di belakang. Karena dia sudah nggak, misalnya kan e-fakturnya jangan-jangan udah dibikin semua tuh, cuma belum diupload gitu. Ya telat, udah nggak bisa ngupload ya, udah nggak bisa ngupload. Tapi dia harus ditagih itu. Sip. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Materi kita nggak banyak hari ini. Karena tentang pemungut saja. Senang saya bisa diskusi banyak kayak gitu. Oke, karena itu misalnya PKP membuat faktur pajak muat NIK yang salah. Begini, ini ranahnya judgement ya. Kalau NIK salah, itu fatal. Ya, NIK salah itu fatal. Tapi kalau nama typo-typo sedikit kayak gitu ya, ya saya kembalikan ke judgementnya kantor pajak sih. Saya sih menyarankan kalau, jadi gini, mana ada pertanyaan kayak gini banget. Ada yang nanya nih, alamatnya WP, KTP-nya itu sampai ada RT RW-nya, ada dusunnya. Tapi di e-faktur cuma ditulis jalan, kecamatan, jalan, desa, kecamatan, kota gitu. Itu menurut ketentuan formal atau enggak sih gitu? Atau melanggar ketentuan formal atau tidak sih gitu kan? Jawab saya, ya itu kan kembali ke judgement ya. Yang penting alamatnya benar gitu. Alamat benar itu apa sih? Alamat benar itu berarti kita bisa mengidentifikasi lokasinya gitu loh, tolak ukurnya. Jangan hanya gara-gara nggak nyantumin RT RW, padahal alamatnya itu jalan, nomornya itu udah jelas. Kita bisa nyampe ke rumah orang itu, tapi gara-gara cuma beda sama KTP yang sedikit, terus kita judgement itu kan kok kayaknya meribetkan sesuatu. Di pengadilan pasti nanti hakim melihat substansi kalau sampai kita bersengketa gitu kan. Hakim pasti melihat, ya elah ini aja dipermasalahkan kayak gitu kan. SSP PPN JLN aja itu kan sama hakim selalu dibela ya. WP selalu dibela gitu kan. Jadi kalau kayak gitu-gitu tolong menurut saya sih lebih diperbaiki di ranah ini ya saja. Ranah-ranah konfirmasi gitu. Ya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kayak nama gitu, Abdurrahman kurang C gitu ya, kurang ya Abdurrahman gitu. Kayak typo kayak gitu aja. Ya, menurut saya sih kalau misalnya saya di posisi kantor pajaknya saya akan memaklumi itulah itu hanya typo kecil. Kalau NIK memang itu berpengaruh sama identifikasi. Kalau menurut saya NIK memang tidak bisa ditawar lah ya. Kalau NIK kan bisa salah identifikasi, bisa ke orang lain gitu. Soalnya ada yang nanya ini, RT RW-nya nggak ada kemarin itu, RT RW-nya nggak ada, padahal di KTP-nya ada itu. Ya elah, gini, saya tanya balik sama rekan saya ini.
Ini kalau misalnya dengan alamat ini saja ya, alamat apa namanya, cuma dengan alamat jalan dan nomor ini ketemu nggak alamatnya? Ketemu, ya sudahlah, toh ketemu juga gitu. Saya ambil dulu materinya, kayaknya udah saya buka deh. Oke, kalau begitu kita masuk ke materi tentang pemungut PPN. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini materi terakhir kita, pemungut PPN, dan nanti saya juga akan share beberapa PMK baru yang terbit ya, sebenarnya bukan baru-baru amat lah ya, udah 2 tahun terakhir ini juga. Cuma memang itu untuk diterapkan itu memang agak sedikit berbeda ya dari pola-pola yang sebelumnya, jadi perlu kita diskusikan. Nanti kalau ada yang menarik silahkan aja, barangkali minta dibahas lebih detail boleh. Oke, dari saya sudah tampil kan? Saya siapkan dulu pointersnya biar bisa coret-coret. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita akan bicara tentang pemungut PPN. Yang pertama kita perlu tahu, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, ya. Pertemuan pertama, mekanisme pemungutan PPN itu dititipkan, ditugaskan kepada pengusaha yang melakukan penjualan atau penyerahan BKP dan atau JKP, ya. Disampaikan ke sana. Memang seperti itu. Itu normalnya atau umumnya, ini mekanisme umumnya, ya. Tapi ada juga kondisi-kondisi di mana pembelinya yang ditugaskan untuk memungut dirinya sendiri dan menyetorkan kepada negara. Ada, ya. Jadi kalau mekanisme umum PKP itu, ya, PKP itu adalah penjualnya. Berarti dia melakukan pemungutan dan penyetoran PPN. Tapi kalau dia bertransaksi dengan pihak-pihak tertentu, maka tugas dia melakukan pemungutan PPN digeser. Ya, contohnya di mekanisme kalau untuk mekanisme umum ya kita udah tahu bersama ya. Tapi saya kasih tambahan aja yaitu PPMS luar negeri. PPMS luar negeri itu yaitu pedagang melalui sarana elektronik seperti Google, Netflix, Amazon atau apapun itu. Intinya dia menjual barang atau jasa digital dari luar negeri ke dalam daerah pabean, artinya pembelinya di dalam negeri. Nah, dalam konteks ini, kalau ada penjualan seperti itu, maka penjual yang di luar negeri ini ditugaskan negara untuk memungut PPN dan menyetorkan ke negara. Tapi ada syaratnya. Sama kayak PKP. Ya, kita pernah membahas bahwa kalau bukan PKP boleh nggak memungut PPN? Oh, tidak boleh, nggak boleh. Dia bukan PKP nggak boleh memungut PPN. Kalau sampai mungut PPN, maka PPN yang dia pungut harus disetorkan ke negara, ya. Di Undang-Undang PPN bilang gitu ya. Harus disetorkan ke negara dan dia akan dihukum pidana, ya paling sedikit penjara 2 tahun dan ya bukan atau dan denda paling sedikit 2 kali pajak yang dia pungut. Ya, bukan PKP tidak boleh melakukan pemungutan PPN. Ya, demikian pula untuk PPMS luar negeri. Ada perusahaan di luar negeri ya menjual barang digital kayak file apa namanya, file PDF mungkin, lagu, film kayak gitu ke Indonesia kan. Terus dia bilang, oh di Indonesia untuk barang digital yang dijual dari luar negeri penjualnya harus mungut. Ngide dia, inisiatif ya. Inisiatif memungut PPN, tapi kan dia nggak tahu cara nyetornya. Dia nggak ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSI. Dalam konteks ini dia juga nggak boleh melakukan. Oleh karena itu, PMK 60 tahun 2022 menyatakan bahwa untuk penjualan barang digital atau jasa digital dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean itu hanya boleh dilakukan pemungutan PPN oleh PPMSE yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Kalau tidak ditunjuk, ya tidak bisa. Sekarang sudah ada 158 PPMSE dan PPMSE ini diadministrasikan di kantor pajak Badora. Badura itu adalah badan dan orang Madura. Oh enggak, badan dan orang asing. KPP Badura. Ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kalau mekanisme umum kita sudah tahu bersama-sama itu adalah transaksinya akan dibuat PPN oleh penjualnya.
Tapi dalam kondisi tertentu, kalau misalnya transaksi itu terjadi dengan instansi pemerintah, maka yang ditugaskan memungut adalah instansi pemerintahnya. Kodenya berapa, Bapak sekalian? Kode transaksinya ini nih, sekalian ya, sama dikatnya. Kalau PKP sendiri yang mungut, kodenya 01, 04, 05, dan juga 09. Ya, 01 itu kalau transaksi biasa, 04 pakai DPP nilai lain, 05 ini kalau besaran tertentu, 09 kalau 16D atau aktiva bekas. Kalau instansi pemerintah ini derajatnya cukup tinggi nih. Kodenya adalah 02. Kalau transaksi dengan BUMN atau perusahaan tertentu itu anak perusahaan BUMN, Bapak Ibu sekalian. Anak perusahaan BUMN itu ya nggak sembarangan juga, harus ditunjuk dengan keputusan Menteri Keuangan. Ada daftarnya anak perusahaan BUMN yang mana saja. Kalau ini kodenya 03. Kontraktor atau pemegang kuasa izin pertambangan migas panas bumi, ya, migas ya, minyak bumi dan gas dan juga panas bumi, ini juga kodenya 03. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini kodenya. Nah, kalau ini nggak ada kode-kodenya. Dia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mekanisme khusus itu bahasa keren ya. Reverse charge mechanism. Wah, apa gue? Ya, reverse charge mechanism. Saya tulis annotate di sini. Ya, reverse charge mechanism. Kenapa dibilang reverse charge? Karena normal charge itu yang melakukan charge pemungutan itu adalah si penjual, ya, si penjual. Tapi begitu dibalik pembeli yang melakukan pemungutan, maka itu namanya reverse charge mechanism, ya. Reverse charge mechanism. Ini kondisi khususnya. Tapi ada nih yang baru banget ya, yaitu mekanisme pemungutan PPN oleh pihak lain. Pihak lain itu pihak yang tidak terlibat transaksi, mudahnya begitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada si A dan si B sedang bertransaksi ya, sedang bertransaksi jual beli. Si A menjual, si B membeli ya. Normalnya si A akan melakukan pemungutan. Tapi kalau si B ini ternyata instansi pemerintah, si B yang melakukan pemungutan PPN. Tapi dalam kondisi tertentu, ternyata pemerintah menunjuk bukan si A atau si B, tapi yang ditunjuk adalah fasilitator transaksinya yang memfasilitasi A biar bisa ketemu B. Fasilitatornya ditunjuk pemerintah untuk memungut pajak-pajaknya yang ada di transaksi tersebut. Ya Bapak Ibu sekalian ya, itu mekanisme yang khusus yang baru ada sejak Undang-Undang HPP lahir. Munculnya di klaster PPN pasal 3, di klaster KUP pasal 32A, dan sudah dipakai banyak-banyak justru oleh klaster PPN. PPH juga ada yang sudah pakai ini ya, PPH sudah ada tapi lebih banyak PPN. Dia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tolong dipahami konsepnya itu dulu, bahwa yang pertama normalnya yang mungut adalah penjual. Tapi secara khusus yang mungut bisa jadi pembeli. Ya. Jadi siapa yang lebih spesialis? Yang lebih spesialis itu mekanisme khusus ya. Mekanisme khusus. Jadi kalau misalnya tidak ketemu dengan pihak-pihak ini ya, tidak ketemu sama pihak-pihak ini, ya berarti jalan mekanisme umum. Ya, jalan pakai mekanisme umum. Tapi begitu ketemu dengan pihak-pihak ini, maka jalan dengan mekanisme khusus. Bagaimana kalau PMSI luar negeri? Ternyata transaksi PMSI luar negeri ini yang paling khusus. Jadi jalan pakai mekanisme yang ada di sini. Ini yang paling khusus. Bagaimana kalau ketemunya di pihak lain? Ya ini yang lebih khusus lagi. Ini seperti kayak PMSI luar negeri pihak lain. Ya, ya Bapak sekalian ya. Nanti kita bahas kok contoh-contohnya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Nah, ini ada chat. BPJS apakah pemungut? Nah, ini ada yang bertanya, apakah BPJS pemungut PPN atau bukan? Pertanyaannya BPJS BUMN atau bukan? Saya sendiri nggak tahu status BPJS. Kalau BPJS BUMN berarti dia pemungut. Ya, jawabannya itu. Kalau BPJS bukan BUMN berarti dia bukan pemungut. Harusnya BUMN lah ya, BPJS.
Oh, saya Google. Oh ya kan, bukan BUMN karena saya baru tahu kalau BPJS bukan BUMN. Kalau dia bukan BUMN, pasti dia tidak mungut. Apakah BPJS BUMN? Kalau saya Google, dibilangnya BPJS itu BUMN. Jadi kalau BPJS memungut ini. Tapi di bawah ada tulisan juga BPJS bukan BUMN. Saya tidak tahu ya apakah BPJS BUMN atau tidak. Tinggal tanya saja kalau misalnya Bapak bertransaksi dengan BPJS. Misalnya gini, jadi kan saya mau menekankan sekali lagi bahwa Bapak sekalian kalau misalnya bertransaksi dan curiga bahwa lawan transaksinya itu adalah BUMN kayak gitu kan, BUMN, maka nanti ya silakan ditanya. Kalau BUMN pastikan mereka yang akan melakukan pemungutan, itu aja sih. Karena saya nggak tahu dia itu BUMN atau bukan. Saya Google barusan katanya BUMN. Ya Bapak sekalian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teknisnya. Ini masih ada annotation tadi ya. Saya hapus dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pemungut yang pertama, yaitu yang merupakan instansi pemerintah. Ya, instansi pemerintah itu apa, Bapak Ibu sekalian? Instansi pemerintah itu adalah ya setiap lembaga atau instansi pemerintah yang merupakan pengguna APBN atau APBD. Ya, kalau desa gimana? Desa itu pengguna APBD, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia itu juga instansi pemerintah. Ya. Di sini nanti kita akan melihat dari dua sisi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kalau kita ngomongin instansi pemerintah, instansi pemerintah selalu kita pandang sebagai pembeli barang dan atau jasa. Padahal faktanya nggak juga. Mereka juga bisa bertindak sebagai penjual juga. Tapi kalau ketika dia jadi penjual ya statusnya sama kayak PKP. Sama persis. Ya, sama persis kalau misalnya ada instansi pemerintah menjual barang dan jasa ya dia harus didaftarkan dulu untuk dikukuhkan sebagai PKP dan seterusnya, itulah sama saja, itu biasa saja. Tapi yang spesifik adalah ketika dia jadi pembeli ya. Bagaimana? Ya, nanti kita lihat detailnya. Ketika dia melakukan transaksi pembelian ya, dia melakukan pembelian berarti dia adalah pembeli, maka dia ditugaskan untuk memungut PPN dalam kondisi tertentu. Loh, kok kondisi tertentu? Nah, sabar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita norma besarnya yang Bapak Ibu perlu ingat, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berjualan atau bertransaksi dengan instansi pemerintah gitu kan, bertransaksi dengan instansi pemerintah, Bapak Ibu sekalian harus ingat bahwa yang akan melakukan pemungutan penyetoran PPN adalah si instansi pemerintah itu. Itu dulu gambaran besarnya. Gambaran besar itu dulu. Detailnya nanti akan saya jelaskan. Jadi kode fakturnya harus disesuaikan menggunakan kode faktur 02 ini harusnya ya. 02, maaf ini salah. Typo ini. Harusnya 02. Jadi ya 02. Nah, faktur pajak itu yang buat siapa Bapak Ibu sekalian? Tidak mungkin pihak pembeli. Faktur pajak itu yang membuat adalah penjual. Oleh karena itu, ketika bertransaksi dengan instansi pemerintah, Bapak Ibu pastikan, kamu instansi pemerintah enggak? Iya, saya instansi pemerintah. Oke, berarti saya akan buat faktur pajaknya kodenya 02 gitu kan. Secara umum seperti itu, tapi secara khusus belum tentu. Gitu ya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Nanti kita lihat. Ya, pertama, kita harus pastikan bahwa PKP rekanan, si PKP-nya ya, PKP-nya dia membuat faktur pajak. Faktur pajak dengan kode 02. Ingat, instansi pemerintah nggak bisa bikin faktur pajak. Udah salah konsep banget itu. Faktur pajak dibuat oleh penjual. Ya, meskipun nanti yang melakukan pemungutan bisa jadi bukan si penjual. Bisa jadi yang melakukan pemungutan adalah si instansi pemerintahnya. Itu contohnya. Bisa jadi si BUMN-nya. Tapi yang namanya faktur pajak yang bikin penjual itu konsep umum yang kita pegang dari pertemuan kedua ya. Kemudian instansi pemerintah akan memungut PPN atau ini bahasanya Pak, memungut PPN atau PPN dan PPNBM. Kan selalu kayak gini bahasanya ya. Nggak boleh dibilang memungut PPN atau PPNBM. Oh, tidak boleh. Jadi memungut PPN atau PPN dan PPNBM.
Kemudian instansi pemerintah akan membayar jumlah tagihan ke PKP rekanan tidak termasuk jumlah PPN dan atau PPN dan PPNBM. Kenapa? Karena PPN atau PPN dan PPNBM-nya itu akan langsung dia setorkan kepada negara. Ya, ini batas waktu setorannya. Batas waktu setorannya adalah 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran dengan uang persediaan atau pada hari yang sama kalau langsung. Langsung ini yang kalau lewat KPPN itu. Kalau desa itu pada tanggal 10 bulan berikutnya pada saat setelah pelaksanaan pembayaran. Lapornya pakai SPT masa unifikasi, ya, SPT masa unifikasi instansi pemerintah paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir, ya. Nah, tapi ini kan norma umumnya, norma khususnya apa? Bahwa sebenarnya nggak semuanya itu dipungut instansi pemerintah. Loh, iya Kak? Iya, Bapak sekalian ya. Kalau ternyata transaksinya itu di bawah 2 juta, ya, maka tidak dilakukan pemungutan oleh instansi pemerintah pembeli. Oh, berarti nggak ada PPN-nya. Salah, jangan ngomong begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kan kita ngomongin mekanisme pemungutan yang khusus. Jadi kalau misalnya tidak jadi dipungut oleh instansi pemerintah pembelinya, IP-nya ya, bendaharanya nggak jadi mungut karena transaksi di bawah 2 juta, maka faktur pajak yang diterbitkan ya kembali ke bentuk semula, bentuk basicnya yaitu 01. Ya, 01, terus kemudian siapa yang mungut? Ya, yang mungut kembali ke mekanisme semula. Siapa? Yaitu penjual, kembali ke PKP penjual ini. Jadi kalau misalnya transaksinya di atas 2 juta, yang melakukan pemungutan itu adalah si instansi pemerintah pembeli. Nah, kalau misalnya ternyata di bawah itu, ya, kalau di bawah itu artinya dia tidak dilakukan pemungutan PPN oleh instansi pemerintah alias oleh pembeli, tetapi kembali ke mekanisme awal, yaitu yang melakukan pemungutan adalah PKP rekanan, ya, si penjual, gitu ya. Ini adalah daftar-daftarnya, pembayaran kartu kredit pemerintah, pembayaran untuk pengadaan tanah, itu nggak boleh pakai IP. Pembayaran atas BBM atau bahan bakar oleh Pertamina, gitu kan. Pembayaran atas jasa telekomunikasi, jasa perusahaan penerbangan, BKP yang dapat fasilitas. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya jelaskan satu persatu konsepnya apa. Kalau untuk pengadaan tanah, ya pengadaan tanah memang tidak boleh agar kembali ke mekanisme normal. Itu memang sengaja diatur seperti itu, ya. Terus kemudian, karena itu nanti ada detail-detailnya yang harus diurus sama si penjualnya. Nah, tapi untuk yang ini nih Bapak sekalian ya, pembayaran BBM, pembayaran jasa telekomunikasi, kemudian tiket pesawat ya, tiket pesawat itu tidak dipungut oleh instansi pemerintah pembeli. Kenapa? Karena sudah ada aturan khusus kalau BBM oleh Pertamina itu dipungut oleh Pertamina. Kalau jasa telekomunikasi itu dipungut oleh perusahaan jasa telekomunikasi, dan kalau tiket penerbangan udah include langsung ke tiket jasa penerbangannya. Bayangkan instansi pemerintah ada dinas luar, naik pesawat, ya kan? Terus instansi pemerintah bilang, habis pesen tiket gitu kan, di Traveloka bilang, saya instansi pemerintah, saya nggak mau bayar PPN-nya, justru saya akan mungut PPN-nya, kan nggak mungkin, ribet. Jadi untuk transaksi-transaksi yang sudah spesifik seperti ini, diatur bahwa itu kembali ke mekanisme normal, yaitu dipungut oleh penjual. Kemudian kalau PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan, ya berarti kan memang nggak ada PPN-nya. Ngapain dipindah ke pemungutannya oleh si instansi pemerintah? Itu kan nggak masuk akal, kan nggak ada PPN-nya. Jadi kembali ke mekanisme awal. Bu Arum bertanya, NPWP itu mungkin jadi nggak aktif nggak sih? Mungkin banget. Jadi saya kan ada transaksi dengan customer, kasih NPWP, dia bilang udah lama banget nih NPWP, tahu deh masih aktif apa nggak katanya. Saya takutnya kalau saya buat PK dengan NPWP malah di faktur pajak saya cacat. Apakah sebaiknya saya buatkan PK dengan KTP saja? Pas saya lihat KTP beda dengan NPWP, katanya sudah pindah. Bu Arum, menurut Bu Arum pakai NPWP dia saja. Itu nggak masalah, Bu. Menurut saya itu memang, menurut saya, karena NPWP itu paling cuma non-efektif aja, Bu. Kalau dicabut. Jadi NPWP itu pada umumnya dicabut kalau dia perempuan yang menikah, terus menggabungkan NPWP dengan suaminya, atau NPWP dicabut karena nyawanya telah tercabut. Nah, pada umumnya seperti itu. Kalau Ibu pernah ketemu sama orangnya, saya yakin NPWP-nya itu tidak dicabut, kecuali dia perempuan yang menikah terus NPWP digabung. Itu doang. Jadi kalau Bu Arum mau menerbitkan faktur pajak,
pakai NPWP ya. Sebenarnya pertanyaannya gini, Bu. Ini kan kalau Ibu bilang ini ngomongin NIK ya, kemungkinan ini transaksinya kan ke konsumen akhir ya, Bu ya. Kalau konsumen akhir ya mending pakai faktur pajak eceran aja, Bu. Nggak usah pakai faktur pajak yang standar, malah ribet dan Ibu khawatir nih, ini nanti dianggap tidak lengkap nggak, cacat nggak gara-gara itu. Jadi daripada Ibu khawatir kalau ternyata transaksi itu tidak ada kebutuhan untuk pengkreditan PM oleh customer-nya Ibu, terbitkan saja faktur pajak pedagang eceran. Nah, itu sudah pasti malah lebih aman buat penerbitnya. Nggak akan ditagih kalau ada kemungkinan faktur pajaknya tidak lengkap. Itu saran saya. Gimana Bu Arum? Karena paling banter itu cuma non efektif kok Bu itu. Paling banter umumnya. Kecuali dia perempuan yang menikah menghapuskan apa ini. Boleh, kenapa tidak boleh? Apalagi kalau Ibu bilang nikah itu saya udah langsung feeling gitu, kayaknya itu konsumen akhir deh. Belum pernah dicoba aja Bu. Ya, dicoba aja bikin faktur pajak pedagang eceran. Kenapa tidak mau mencoba? Karena sebenarnya faktur pajak pedagang eceran itu gampang banget, Bu. Ibu bisa baca di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Bahwa faktur pajak pedagang eceran itu 13 ayat 5 apa 6 ya? Ya, pasal 13 lah ya, saya tiba-tiba agak lupa. Pedagang eceran itu tidak perlu mencantumkan keterangan seperti faktur pajak yang standar. Jadi cukup mencantumkan NPWP dan nama penjual, detail transaksi ya cuma sebutkan aja barangnya apa gitu ya, barangnya apa gitu. Terus kemudian PPN yang dipungut berapa, selesai. Nggak perlu ada tanda tangan, nggak perlu ada sertel, nggak perlu ada kode faktur, nggak perlu. Itu boleh. Sepanjang itu memang diserahkan kepada konsumen akhir. Konsumen akhir itu siapa gitu. Konsumen akhir itu ya orang yang akan ada kali ya Pak di YouTube saya mau nonton ada lah. Coba dong dibuka di channel YouTube Faris Yustian. Apa? Bicara pajaknya Faris Yustian pasti ada itu. Saya endorse. Pasti ada itu di channel bicara pajaknya Faris Yustian. Itu ada itu. Iya Bu ya. Asik. Mas Faris, ada viewers nambah. Iya Mas, gimana Mas? Ada viewer nambah itu nanti ya. Oh, ini terkait dengan Ada yang mau belajar faktur pajak pedagang eceran. Oh, nanti saya nonton di YouTube ya. Wah, saya sarankan ke YouTube-nya oh Faris ya, Yustian bicara pajak lah. terkait Ya, transaksi Bu dengan ya. pemungut ya. Nah, ini Bu Asra itu, oh kalau itu saya sudah subscribe YouTube-nya Pak Faris. Oh, harus semua Bapak Ibu yang peserta brevet AB ini wajib subscribe YouTube-nya Pak Faris. Itu banyak informasi-informasi yang fresh dan pasti sangat-sangat mendetail di sana. Siap, siap. Kan kolom chatnya Sudah ada sih dibaresin. kalau untuk apa namanya tutorial pengisian pengisian faktur pajak untuk semua kode sudah ada sih. Tuh, mantap kan? Nah, ya, Ibu ya, Bu Arm ya. Jadi untuk transaksi dengan instansi pemerintah yang perlu diperhatikan bahwa ketika dia dikecualikan dari pemungutan itu, bukan berarti nggak ada PPN-nya. Aduh, itu salah nalar malah. Tetap ada PPN-nya. Tapi kembali ke mekanisme normal gitu ya Bapak sekalian ya. Yaitu yang melakukan pemungutan adalah si penjualnya. Kalau ini ceritanya instansi pemerintah dikukuhkan sebagai PKP gara-gara dia melakukan penjualan atau penyerahan jasa yang melebihi batasan pengusaha kecil. Ada nggak instansi pemerintah? Apa iya dinas-dinasnya pemerintah, kantor-kantornya pemerintah itu jadi PKP? Bisa Bapak Ibu sekalian, bisa. Dan itu normal seperti PKP lainnya, PKP biasanya ya. Ya PKPM, ya SPT massa, emang bisa-bisa. Contohnya apa? Bapak Ibu, BLU, Badan Layanan Umum, itu juga instansi pemerintah loh. BLU Rumah Sakit, BLU Kelapa Sawit, BLU Pendidikan kayak LPDP. Ya, mereka semua kalau melakukan penyerahan di atas pengusaha kecil, dia pasti akan kena ketentuan seperti penjual pada umumnya. Nah, atau Direktorat Jenderal yang menangani penjualan on behalf ya atas nama pemerintah itu juga sama. Atau BLU Penanganan Aset Negara LMAN itu jelas-jelas PKP karena dia melakukan penyerahan
barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi semua BLU, instansi pemerintah kalau melakukan penyerahan, ya dia normal-normal aja. Dia harus melakukan pemungutan PPN sebagai penjual kayak gitu. Jadi instansi pemerintah di sini sebagai pembeli, ini instansi pemerintah sebagai penjual, dan itu normal-normal saja. Jadi pesannya hanya itu saja sih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah BUMN atau perusahaan tertentu. Contohnya Adikarya, Pegadaian, Antam, BRI, dan mungkin BPJS seperti kata dari Pak Dwi atau Bu Dwi tadi itu ya. Itu ada daftarnya di KMK-nya, mana saja yang termasuk anak perusahaan BUMN. Jadi sama konsepnya kayak si instansi pemerintah tadi. Kalau ada PKP transaksi sama BUMN, maka BUMN yang memungut dan menurunkan ke negara. Pasti ini ada yang nanya, kenapa sih kok ada transaksi-transaksi yang malah disuruh memungut jual masih pembelian mekanisme seperti biasanya gitu kan. Ini saya cerita dulu ya Bapak sekalian. Cerita agak mudah, teknologinya gitu. Dapat. Jadi pemerintah itu memandang kayak gini nih. Kalau kita membiarkan berarti kita harus pengawasan itu dilakukan dengan benar dan pasti disetorkan kepada negara. Oke. Kalau tidak, kita nanti yang harus mengaudit dan mengujinya, memeriksanya, gitu kan. Namanya self assessment. Tapi pemerintah merasa bahwa sebenarnya instansi pemerintah itu kan bagian dari pemerintah. BUMN itu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah juga. Namanya instansi pemerintah dan BUMN itu good governance-nya sudah didesain oleh pemerintah, dipegang oleh pemerintah, dikendalikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memiliki kepercayaan diri yang luar biasa terhadap instansi-instansi pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, karena pemerintah yang mengaudit mereka, mengawasi mereka itu sudah diatur betul. Tapi terhadap perusahaan-perusahaan swasta itu kan pemerintah kan sebenarnya nggak punya kendali penuh, ya, nggak punya kendali. Makanya ketika restitusi pun yang punya keistimewaan adalah perusahaan yang sudah diaudit kayak gitu kan. Karena memang sudah diawasi oleh pihak ketiga secara independen misalnya gitu. Tapi kalau di konteks ini pemerintah melihatnya, kalau instansi pemerintah ini kan sebenarnya sudah good governance di mata pemerintah. Good governance belum tentu bermaksimal ya. Nah, di mata pemerintah itu sudah good governance lah. Toh ujung-ujungnya kalau pemerintah yang belanja berarti yang dipungut pajak pemerintah. Itu kan kayak mindahin duit dari kantong kanan kantong kiri gitu doang loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hanya untuk mempercepat proses saja. Apalagi misalnya Bapak Ibu sekalian kalau belanjanya dibayarkan lewat kantor KPPN ya, kantornya kasir negara KPPN, kantornya bendaharanya negara. Nah, KPPN itu kan ketika LS itu benar tinggal mindahin duit pajaknya dari pos belanja ke pos penerimaan udah gitu doang. Nah, jadi untuk mempercepat proses-proses ini di shortcut aja gitu, dipotong aja. Dan setelah itu pemerintah juga yakin kok kalau yang ditugaskan memungut itu BUMN, perusahaan anak perusahaan BUMN, kontraktor perjanjian migas, kemudian perusahaan instansi pemerintah punya keyakinan ini pihak-pihak yang sangat bisa dipercaya. Karena kalau perusahaan swasta, ya pemerintah nggak punya kendali, jadi nggak punya keyakinan yang cukup aja gitu. Makanya kalau PKP bertransaksi dengan BUMN, instansi pemerintah, anak perusahaan BUMN, kontraktor perjanjian migas, pemerintah mengalihkan tugas pemungutannya ke situ. Itu sih konsepnya. Kalau idenya 03 ya Bapak Ibu sekalian ya, faktur pajak. Ingat, faktur pajak yang membuat itu adalah penjual, bukan pembeli. Ini kodenya 03. Artinya, ketika perusahaannya Bu Arum tadi menjual barang kepada apa namanya? Misalnya Wijaya Karya atau Adikarya atau BUMN apalagi misalnya Pertamina gitu ya. Maka nanti Bapak Ibu sekalian kalau itu melebihi batasan, wah ini baru mau saya bahas di halaman berikutnya. Sabar Bu, sabar. Ya. Nanti perusahaan Ibu Arum yang akan melakukan pemungutan PPN. Melakukan pemungutan akan menerbitkan faktur pajak sehingga BUMN yang akan memungut dan menyetorkan PPN-nya. Nah, tapi ada sama kayak instansi pemerintah, ada batasannya ya. Batasannya adalah 10 juta ya. Ya, 10 juta. Kalau untuk instansi pemerintah tadi batasannya 2 juta. Kalau BUMN adalah 10 juta. Ya,
Kalau dia di bawah 10 juta, berarti tidak dipungut PPN. Salah. Jangan pernah kepikiran seperti itu. Kalau dia di bawah 10 juta, berarti PPN-nya dipungut oleh siapa? Dipungut oleh penjual. Kembali ke mekanisme awal ya. Kembali ke mekanisme awal. Ini ya Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau di atas 10 juta baru dia dipungut oleh BUMN. Jadi ya, ini selebihnya sama. Kita lihat nih ada pertanyaan dari Bu Arum. BUMN dengan kode 030 jumlahnya ditentukan oleh negara nggak sih Pak? Soalnya saya transaksi dengan asuransi Jasindo. Kalau dari 10 juta mereka minta 030. Wah ini jawabannya sudah Bu ya. Dijawab ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui PMK 8 tahun 2021. Sip ya Bu ya? Aman ya? Bu Arum ya? Jadi itu bukan asuransi Jasindo atau kebijaksanaannya asuransi Jasindo sendiri. Itu adalah kata-kata dari Menteri Keuangan di PMK 8 tahun 2021. Itu ya Bu Arum ya? Aman. Jelas kalau begitu. Itu ya Bu ya. Sama ya, kalau misalnya transaksinya itu dapat fasilitas tidak dipungut, ngapain digeser pemungutannya ke IP gitu kan, ke BUMN, lo nggak ada PPN ya. Terus ini juga sama ini. Ya, Pertamina, perusahaan telekomunikasi, seperti itu. Yang tidak dikenai ini juga enggak. Ya, Bapak-Ibu sekalian ya, kalau ini adalah kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan migas. Ya, konteksnya sama ini juga 03. Sama batasannya adalah 10 juta juga. Jadi ya. Itu Bapak Ibu sekalian terkait pemungut PPN, ada yang mau didiskusikan? Aman? Oke, ini saya mau ilustrasikan nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada ilustrasi PT BTS merupakan rekanan Pemda Bogor yang telah terdaftar sebagai PKPO, dia sudah PKP. Ini contohnya masih masih sebelum 1 April 2022. Jadi enak PPN-nya 10% ya. PT BTS mendapatkan proyek pengadaan komputer dari Pemkot Bogor senilai 88 juta termasuk PPN yang tertuang dalam surat kontrak. Penyerahan komputer dilakukan tanggal 10, tagihan diajukan tanggal 11, pembayaran diterima tanggal 2 Oktober. Kapan faktur pajak harus diterbitkan? Berapa uang pajak yang dibayarkan oleh Pemkot Bogor pada PT BTS? Ya, silakan Bapak Ibu sekalian disampaikan lewat chat juga boleh jawabannya. Kapan faktur pajak diterbitkan ya? Jadi kontraknya tanggal 25 Agustus, penyerahan komputer dilaksanakan tanggal 10 ya kan? Kontraknya tanggal 25 Agustus, komputer diserahkan tanggal 10, tagihan diajukan tanggal 11, pembayaran diterima tanggal 2 Oktober. Faktur pajak diterbitkan kapan? Kalian mengingat-ingat pertemuan kedua nih. Tulis saja di chat. Ya, tepat sekali Bu Astri. Ya, PPN terutang pada saat penyerahan barang. Kan konsepnya gitu ya. Tapi andai kata ada pembayaran yang diterima lebih duluan, maka terutangnya PPN itu ketika pembayaran tersebut ya. Dalam konteks ini pembayaran tidak mendahului sehingga makanya PPN terutang pada saat penyerahan komputer tanggal 10. Betul sekali Bu Astri. Berapa jumlah uang yang dibayarkan Pemkot Bogor kepada PT BTS? Ada yang mau menjawab lewat chat? Pemkot Bogor bayar berapa nih ke PT BTS? Ini kan 88 juta ini termasuk PPN. Nah, yang mungut dan menyetorkan PPN siapa? Pemkot Bogor. Berarti Pemkot Bogor menyerahkan kepada BTS hanya pokoknya saja, harga barangnya saja, yaitu 80 juta. Betul sekali Bu Arum. Karena 8 jutanya akan disetorkan oleh disetorkan oleh Pemkot Bogor langsung kepada negara. Terima kasih. Kemudian transaksinya dengan PT Adikarya, BUMN. Nilai 110 juta, belum PPN. Tricky juga ya 110 belum PPN. Penyerahan tanggal 20 Oktober. Pembayaran 2 kali, 10 Oktober, pelunasan tanggal 25 Oktober. Oke, pertanyaannya ya. Kapan faktur pajak dibuat? Faktur pajak dibuat itu berhimpitan dengan saat terutang. Ya, untuk transaksi yang kedua ini, ya, penyerahannya tanggal 20, tapi pembayarannya ada yang tanggal 10 dan ada yang tanggal 25. Jadi faktur pajaknya ini akan diterbitkan pada tanggal, silakan sampaikan di chat. Yes, 10 Oktober.
untuk DP. Betul sekali ya, 10 Oktober untuk DP. Terus sisanya diterbitkan tanggal Sisanya nanti akan diterbitkan ketika barang sudah diserahkan tanggal 20 Oktober. Ya. Kan konsepnya PPN terutang pada saat penyerahan. Tapi kalau ada pembayaran yang mendahului, maka terutangnya pada saat pembayaran yang mendahului. Tapi kalau pembayarannya tidak mendahului, ya berarti terutangnya pada saat penyerahan. Jadi dalam konteks ini, PPN terutang dan dibuatkan faktur pajak ketika DP diterima tanggal 10 ya, tanggal 10 ini. Nah, ternyata pelunasannya masih tanggal 25, tapi sebelum tanggal 25 barang sudah diserahkan. Berarti sisanya sudah terutang habis semua di tanggal 20 Oktober. Jadi terutangnya tanggal 10 atas DP dan tanggal 20 saat barang diserahkan. Gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Dapat ya konsepnya ya. Karena yang tanggal 25 ini, pembayaran tanggal 25 ini tidak bergerak mendahului penyerahan. Jadi terutangnya pada saat penyerahan. Ini contoh lain lagi nih. Saya tutup. KPP Bogor pada bulan Mei 2021 melakukan pengeluaran sebagai berikut. Membeli ATK dari PT Toko Aneka yang sudah PKP sebesar 400.000 sesuai dengan tanggal tagihan barang diserahkan. Oke. Nomor 1 ini PPN-nya dipungut oleh siapa? Dia beli ATK dari seorang PKP di Toko Aneka 400.000. Yang mungut siapa? Apakah KPP Bogor atau Toko Aneka? Nilainya 400.000 nih. KPP Bogor ya, kata Perel KPP Bogor. Jadi KPP Bogor akan mungut kalau transaksinya di atas 2 juta. Karena ini di bawah 2 juta yang mungut adalah Toko Aneka. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kapan PPN terutangnya? PPN terutangnya tagihan 1 Mei. Maaf. Pembayaran 2 Mei. Pembayaran 2 Mei. Tagihan 1 Mei, barang diserahkan 30 April. Berarti faktur pajaknya dibuat tanggal, ingat ya konsepnya ya, penyerahan terutang PPN. Tapi kalau ada pembayaran, bukan tagihan ya, pembayaran yang mendahului penyerahan, maka terutangnya pada saat pembayaran tersebut. Nah ini ceritanya beli dari Toko Aneka 400.000 berarti yang mungut Toko Aneka karena nilainya di bawah 2 juta. Nah, faktur pajaknya terbitnya kapan? Ya, faktur pajaknya kapan? Di sini ada 3 tanggal. Tanggal 2 Mei untuk pembayaran, 1 Mei untuk tagihan, penyerahannya 30 April. Berarti 30 April. Betul sekali Bu Arum. Kemudian yang kedua ya, melakukan pembayaran jasa pemborong pada PT Adikarya BUMN PKP untuk perbaikan gedung interior kantor. Oke. Ya, interior kantor. Pada tanggal 25 Mei sesuai tagihan PT Bangun Jaya. Kok ada PT Bangun Jaya? Pembayaran jasa pemborong pada PT Adikarya untuk proyek interior gedung kantor tersebut sebesar 50 juta pada tanggal 25 Mei. Sesuai tagihan dari PT Bangun Jaya. Maksudnya Adikarya kali ya maksudnya ini ya. Tanggal 25 Mei pengerjaan mulai tanggal 2 Mei. Nah, untuk nomor 2 yang melakukan pemungutan. Siapa Bapak Ibu sekalian? PT Adikarya atau KPP Pertama Bogor? Ibu Astri betul sekali karena di sini ketemu pemungut sesama pemungut. Kalau ketemu pemungut antar pemungut kembali ke mekanisme normal yaitu PT Adikarya. Kemudian untuk kantor pembayaran tanggal 25 Mei, tagihan 20 Mei, pengerjaan 2 Mei. Nah, berarti kapan faktur pajak dibuat? Ya. Ini berarti belum diserahkan ya, belum ada penyerahan ya. Adanya cuma pembayaran. Berarti di sini faktur pajak dibuat tanggal pembayaran 25 Mei,
tagihan 20 Mei, pengerjaan 2 Mei. Bapak Ibu sekalian, kalau ada contoh-contoh seperti ini, kalau tanggal tagihan itu diabaikan ya Bapak Ibu sekalian ya, karena itu bukan saat terutang. Saat terutang itu indikasinya saat barang diserahkan atau saat ada pembayaran. Udah itu aja. Nah, ini jadi jawabannya ini adalah 25 Mei. Kemudian nomor 3, pembayaran tagihan telepon dan internet. Nah, berarti ini kan jasa telekomunikasi. Berarti yang mengut PPN siapa Bapak Ibu sekalian? Apakah KPP Bogor atau PT Telkom? Adakah yang ingat? Pembayaran untuk jasa telekomunikasi. Siapakah yang akan memungut? Apakah si instansi pemerintah alias KPP Bogor atau PT Telkom? Jawabannya kembali ke mekanisme umum karena ini dikecualikan dari pemungutan oleh instansi pemerintah, yaitu tagihan atas jasa telekomunikasi. Jadi yang mungut adalah PT Telkom. Dan terakhir, pembayaran pengadaan meja kursi kantor kepada PKP nilainya 15 juta, bayarnya tanggal 15 Mei, tagihan 10 Mei, barang diterima tanggal 16 Mei. Berarti dalam konteks ini yang melakukan pemungutan transaksinya kepada PKP biasa nilainya di atas 2 juta, yang melakukan pemungutan adalah KPP Bogor atau PT Jati? Betul sekali Bu Arum, karena di atas 2 juta KPP. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, tanggal tagihan coret ya. Langsung coret saja tanggal tagihan. Nah, bayarnya tanggal 15, barang diserahkan 16 Mei. Dalam hal ada pembayaran yang mendahului penyerahan, maka PPN terutang di sana. Betul sekali Bu Arum. Jadi tanggal 15 Mei. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait apa namanya? Terkait, nah ini dia. Pemungutan PPN dengan mekanisme stop share dulu. Pemungutan PPN oleh pemungut PPN. Nah, saya mau share sedikit terkait pemungutan PPN oleh pihak lain. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya, di PMK 58 ini ceritanya pemerintah menunjuk pihak yang memfasilitasi transaksi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pemungut PPN. Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, normalnya pemerintah kalau melakukan pengadaan barang itu langsung ke PKP-nya atau lewat lelang. Tapi bisa juga mereka melalui mekanisme lewat pengadaan di dalam retail daring pengadaan atau marketplace pengadaan. Apa bedanya? Retail daring itu oh, kok ini sih? Retail daring itu berarti dia adalah toko online yang menjual barangnya sendiri. Kalau marketplace itu artinya tempat mempertemukan penjual dan atau pembeli. Dalam konteks ini, para marketplace ini akan fasilitator ini akan ditunjuk pemerintah untuk melakukan pemungutan PPN. Ya, ini contoh sistem pengadaan pemerintah seperti toko daring, Siplah. Ya, baru sekalian ya. Ini konsepnya. Jadi PPN dipungut langsung 11% dari seluruh invoice. Ada skemanya. Nah, ini dia. Saya kecilkan dulu layar zoom-nya. Jadi ceritanya kalau ada PKP ini konteksnya pengadaan pemerintah loh, bukan Tokopedia. Tokopedia kan pengadaan barang pribadi ya buat kita sendiri. Ini marketplace-nya ya, marketplace-nya di sini. Nah, ini pedagang-pedagang yang bergabung nih masuk ke sini. Masuk ke sini banyak sekali pedagang yang bergabung ke sini. Ya, terus kemudian instansi pemerintah ketika mau mengadakan melakukan pembelian barang dan atau jasa, dia nggak perlu ngikutin cara normal, mereka bisa langsung masuk ke marketplace pengadaan. Nah, kalau pemerintah masuk ke marketplace pengadaan, yang asalnya ketika pemerintah itu melakukan belanja, dia yang harus mengut PPN, tapi dalam konteks ini digeser menjadi si PPMSE ini yang melakukan pemungutan
PPN. Jadi marketplace-nya nanti akan membuat invoice, nah, ya, marketplace-nya akan membuat invoice dan juga sekalian memotong PPh. PPh itu kan berarti pajak penghasilan, berarti yang dipotong adalah penerima penghasilan alias PKP merchant, dan memungut PPN. PPN itu adalah pajak konsumsi, jadi yang ditugaskan untuk menanggung bebannya adalah instansi pemerintah. Nah, kemudian dari invoice ini sudah dianggap sebagai bukti pemungutan PPN. Konsepnya seperti itu, Bapak sekalian. Ini retail daring juga sama. Ya, Bapak sekalian, ya, itu konsepnya. Contohnya untuk yang pemungutan PPN oleh pihak ketiga, ya, oleh pihak yang memfasilitasi, bukan penjual, bukan pembeli, tapi ditugaskan untuk memungut PPN. Nah, satu lagi nih, saya tunjukkan lagi mekanisme pemungutan PPN oleh pihak lain tadi, ya. Ada lagi nih, saya share screen dulu, yaitu atas perdagangan aset kripto. Ya, jadi pemerintah bilang, salah share. Pemerintah bilang untuk transaksi perdagangan aset kripto, nah ini dia ya, ini perdagangan aset kripto kan konsepnya seperti ini. Jadi pada umumnya transaksi perdagangan aset kripto itu difasilitasi oleh exchanger, ya, difasilitasi oleh exchanger. Oleh karena itu, setiap transaksi yang terjadi karena selalu lewat exchanger, pemerintah bilang karena kita sulit mengejar penjual, sulit mengejar pembeli dalam konteks ini, udahlah kita titipkan tugas pemungutan PPN dan PPh di exchangernya, di titik tengah. Bukan si penjual, bukan si pembeli, tapi fasilitator yang ada di tengahnya. Ini ya Bapak sekalian, ini tarif-tarifnya. Jadi kalau exchanger-nya terdaftar di Bapepti, maka kena tarif 0,11, tidak terdaftar Bapepti 0,22, PPh juga dibedain. Contohnya, misalnya penjual A, ya, menjual koin, berarti kan menjual dia harusnya kan menerima uang. Ketika dia menerima uang kena PPh. Nah, nanti dia akan dipotong PPh pasal 22 0,1%. Terhadap pembeli, dia juga nanti akan menerima barang, berarti dia melakukan konsumsi, terhadap dia akan dikenai PPN atas konsumsinya besar 0,11%. Tapi bukan penjual yang melakukan pemungutan PPN, bukan pembeli yang melakukan pemotongan PPh, tapi exchanger yang di tengah-tengahnya sebagai fasilitator transaksi yang ditugaskan untuk memungut PPN. Itu pihak lain ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pihak yang ditugaskan untuk memungut PPN meskipun dia bukan penjual, meskipun dia juga bukan pembeli. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terkait pemungut-pemungut, ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Silakan loh. Saya mau sharing tentang beberapa peraturan PPN terkini habis ini untuk menutup diskusi kita tentang PPN. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada permasalahan, silakan langsung lewat chat. Saya coba kembali panggil slide-nya. Baik ya Bapak sekalian ya, kita manfaatkan 12 menit terakhir untuk ngobrol-ngobrol tentang peraturan-peraturan, beberapa peraturan terkini aja ya, beberapa saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita udah membahas tentang pemungutan itu ada yang dilakukan oleh penjual normalnya, pembeli khususnya, pihak lain nyelenehnya, gitu kan, nyelenehnya bisa-bisa yang muncul, tapi ini powerful banget ini. Kita nggak perlu merepotkan penjual, pembeli sekarang udah kita geser. Nah, kemudian sekarang kita juga selama pertemuan kita juga mendengar tentang apa namanya, mulai formulasi PPN secara final, besaran tertentu, nilai lain, tarif normal. Nah, kita mau lihat pengejawantahannya dalam peraturan-peraturan terkini. Ya, ini turunan dari Undang-Undang HPP ini Bapak sekalian. Jadi ini terkait PMSE. PMSE itu yang sempat saya ceritakan tadi itu ini PMK 60 ya. PMSE itu berarti dia pedagang barang digital atau jasa digital dari luar negeri yang melakukan penjualan ke Indonesia melalui sarana elektronik, dia ditugaskan untuk memungut PPN, tapi mereka harus ditunjuk dulu oleh keputusan Dirjen Pajak. Itu konsepnya. Jadi Netflix, Google, Amazon, atau apapun itu ada 158. Itu nanti ditunjuk untuk melakukan pemungutan
PPN. Nah, dia Bapak sekalian, konsepnya hanya seperti itu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya ini nih yang menarik nih Bapak sekalian ya. Kalau Bapak sekalian baca di pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPN bahwa PPN itu juga terutang atas bukan huruf F, saya lupa. Huruf F mah ekspor jasa ya. Pasal 4 ayat 1 huruf A, B, C, D kalau nggak salah D. Terutang atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean. Terutang juga atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean. Artinya semua konsumsi yang kita masukkan dari luar ke dalam itu harus dikasih PPN dulu Bapak Ibu sekalian. Dan siapa yang memungut dan menyetorkan? Kalau mekanisme normalnya ada di PMK 40 tahun 2010 bahwa semua barang yang kita konsumsi dari luar negeri itu akan ditempeli PPN dulu agar dia tidak merusak pasaran Indonesia. Enak aja dia masuk Indonesia tanpa PPN, sedangkan di Indonesia kebanyakan barang udah ada PPN. Jadi kita tempelin PPN ketika ada barang impor atau jasa yang dimanfaatkan dari luar negeri atau barang kena pajak tidak bersyukur yang kita manfaatkan dari luar negeri, kita tempelin PPN. Nah, masalahnya kalau dalam konteks umumnya yang melakukan pemungutan dan menyetor adalah orang yang manfaatkan. Jadi ketika belum ada PMK 48, ini kan sebelum PMK 60 ini kan PMK 48 ya Bapak sekalian ya. Itu kalau misalnya kita langganan Netflix, kita seharusnya membuat SSP dan menyetorkan ke negara 11% dari harga langganan kita. Katakanlah kita langganan harganya 150.000 per bulan. Berarti kita harus membuat surat setoran pajak dengan nilai sebesar 16.500 kita setorkan kepada negara secara mandiri. Tapi apa iya ada orang kayak gitu mulia hatinya dan senggang waktunya? Dijamin tidak ada. Oleh karena itu pemerintah bilang, ya sudah, pemerintah akan menggunakan sistem yang sudah lazim diadopsi di berbagai negara di Indonesia, yaitu di dunia, yaitu memanfaatkan penjual ya overseas vendors as the VAT collectors for small value goods or small value services. Jadi barang-barang murah kecil-kecil ini pemerintah mengadaptasi dari sistem pemungutan pajak internasional bahwa kalau ada hal seperti ini kita tunjuk saja penjualnya untuk melakukan pemungutan PPN meskipun mereka di luar negeri, tapi kita tunjuk karena mereka jualannya ke Indonesia. Itu dia sekalian. Ini konsep untuk PMK 60. Selanjutnya kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri itu mudahnya gini Bapak Ibu sekalian. Ini saya cerita sejarahnya ya. Jadi zaman dulu itu orang-orang itu kalau bangun bangunan dengan jasa konstruksi otomatis akan kena PPN karena perusahaan konstruksi itu pada umumnya PKP dan mengut PPN. Tapi kalau dia cuma ngumpulin tukang-tukang terus bangun sendiri kayak gitu kan, itu nggak kena PPN. Karena tukang-tukang itu bukan PKP. Nah, akhirnya terjadi modus penyelundupan pajak. Dengan cara seperti apa? Dia pakai tenaga jasa konstruksi, tapi dalam kontraknya nggak bertanda tangan dengan perusahaan konstruksi. Tapi sumber dayanya orang-orangnya orang-orang perusahaan konstruksi. Nah, oleh karena itu pemerintah memunculkan ketentuan pasal 16C ini di Undang-Undang PPN. Meskipun Anda tidak melakukan pembangunan menggunakan jasa konstruksi, tetapi Anda tetap harus bayar PPN kalau bangun sendiri. Tapi syaratnya untuk bangunan di atas 200 meter persegi. Ya, kalau rumah-rumah kecil ya enggak lah. Itu konsepnya seperti itu. Dan dikenakan PPN final. Jadi enggak PKPM, tetapi langsung dikenakan 20% kali tarif alias kurang lebih 2,2%. Ya, 2,2%. Jadi setiap biaya yang dia keluarkan itu nanti akan dikenai PPN. Seperti itu. Kemudian ini PPN juga pakai besaran tertentu ya untuk gas melon. Jadi gas melon itu dikenakan PPN-nya, kan ada dua unsur di gas melon itu. Gas melon itu ada unsur yang disubsidi dan unsur yang tidak disubsidi. Nah, untuk yang disubsidi itu kan berarti urusannya sama pemerintah. Pemerintah akan bayar PPN full ya atas unsur subsidi. Tapi untuk unsur-unsur yang tidak disubsidi pemerintah itu kita menggunakan formula tertentu juga, jadinya pakai besaran tertentu. Formulanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. 100 dibagi 100 plus T. Ini tarif besaran tertentunya. Ini untuk nyari DPP-nya sih. DPP-nya. Jadi kalau penyerahan untuk badan usaha ini masih pakai normal. Tapi kalau untuk level agen dan pangkalan itu besaran tertentu. Besaran tertentu 100, 110 plus T.
Ya, itu untuk gas melon. Jadi gas melon itu intinya unsur-unsur yang disubsidi akan dibayar pemerintah. Terus penyerahan dari badan usaha ke agen itu pakai PPN normal, tapi dari titik agen dan pangkalan itu kena PPN besaran tertentu. Tapi untuk rantai-rantai berikutnya tidak ada PPN karena dianggap sudah diselesaikan di pangkalan seperti itu. Kecuali nanti tokonya PKP itu urusan lain. Pada umumnya enggak sih. Rokok hasil tembakau ini kena PPN dengan nilai lain. Jadi kurang lebih 9,9% ya kalau tarifnya 11%. Tapi rokok itu hasil tembakau ini di PMK yang baru ini PMK 1, 61, 62, 63, 63 ya kalau nggak salahnya. 63 ini diperluas. Tidak hanya rokok konvensional yang berasap dan berapi, tapi juga rokok-rokok elektrik. Selain itu, yang perlu dipahami dari PPN hasil tembakau itu, PPN ini mengasumsikan, sekali lagi banyak asumsi juga di PPN ya, mengasumsikan bahwa pajaknya itu telah diselesaikan ya untuk seluruh rantai di titik mana? Di titik impor atau produksi. Jadi kalau dia diimpor ya berarti diselesaikan di titik impor. Kemudian kalau di apa namanya di sisi produksi berarti ketika dia diproduksi sudah diselesaikan di depan. Kemudian barang hasil pertanian tertentu. Apa sih kok ada kata tertentunya? Ini PMK 1, 2, 3, 4 berarti 4 ya. 4. Hasil pertanian tertentu. Bapak Ibu sekalian, yang namanya barang hasil pertanian itu sudah kita bahas di PP 49 yang hari kemarin. Statusnya apa? Dibebaskan. Tapi kalau ada barang hasil pertanian tertentu, alias dia bukan barang hasil pertanian itu, tetapi juga melekat pada tanaman itu misalnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya, kalau Bapak Ibu lihat padi, yang dibebaskan dari PPN itu ya berasnya tadi. Tapi dedak itu kan dari kulit padi. Nah, itu namanya barang hasil pertanian tertentu. Damen, bahasa Jawanya damen. Damen itu apa ya? Tangkai padi. Tangkai padi itu kan juga dicacah untuk pakan ternak itu. Nah, semua produk-produk by-product kayak gitu ya, produk-produk sampingan kayak gitu dari barang hasil pertanian itu kenanya PPN dengan besaran tertentu 1,1%. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi PMK ini bicara tentang by-product. Jadi bukan produk utamanya dari barang hasil pertanian, tetapi by-product-nya. Kendaraan bermotor bekas ini adalah penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dealer kendaraan bermotor bekas, bukan oleh perusahaan yang menjual pasal 16D. Bukan, beda konteks ya. Ini kena besaran tertentu 1,1%. Pupuk bersubsidi sama kayak tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dari bagian pemerintah ya nanti langsung dikenakan pada bagiannya pemerintah. Terus kemudian kalau misalnya bagian yang tidak disubsidi itu dibebankan kepada pembeli. Cuma penegasan saja sini. Kalau ini, nah ini PMK yang saya bikin nih. Wah, PPN atas penyerahan JKP tertentu. Jadi ini adalah PPN-PPN final besaran tertentu. Untuk apa saja? Jasa pengiriman paket pos. Ini bukan kantor pos loh Bapak Ibu sekalian ya, tapi jasa pengiriman paket pos itu ya JNE, Tiki, JNT, apalagi itu. Si Cepat, Antaraja itu semua jasa pengiriman paket pos. Kenapa ada kata-kata posnya? Karena undang-undang yang mengatur mereka adalah undang-undang pos. Jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata ya. Biasanya kayak orang paket-paket wisata itu juga pakai besaran tertentu. Freight forwarding wajib punya izin freight forwarding. Pengiriman paket pos harus wajib memiliki izin pengiriman paket. Biro perjalanan wisata juga punya izin agen perjalanan wisata. Kemudian pemasaran dengan media voucher sama ini perubahan dari PMK 6 2021 itu 1,1% dari harga jual voucher. Kemudian perjalanan keagamaan ke tempat lain. Jadi ke tempat lain itu maksudnya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ibadah haji, misalnya ke Mekah, kalau Bapak Ibu sekalian setelah itu atau umroh gitu kan, umroh ke Mekah, terus habis itu pulang lewat Turki, lewat Libanon, nah itu kan ada perjalanan ke tempat lainnya. Nah itu kena besaran tertentu. Tapi kalau yang umrohnya itu bukan objek PPN. Kalau ini adalah PMK 70, hanya untuk memisahkan mana yang objek pajak daerah sama objek pajak pusat. Kalau ini pihak lain, nah yang saya bicarakan tadi ini sudah kita baca tadi di awal. Ini kalau misalnya ada pengadaan dari instansi pemerintah melalui retail dari pengadaan atau marketplace pengadaan,
Dan kalau ini tentang aset kripto. Fintech ini PPN-nya nggak ada sebenarnya. Ini cuma penegasan. Tapi untuk PPh-nya, dia menegaskan bahwa PPh-nya dipungut oleh pihak yang memfasilitasi juga. Itu aja sih. Kalau ini uniknya adalah, bukan ini, kalau ini tentang PMK, tentang instansi pemerintah ya Bapak sekalian ya. Kalau ini tentang agen asuransi. Jadi yang namanya asuransi itu adalah jasa pertanggungan risiko. Jadi kalau misalnya dia diserahkan, berarti dia bebas dari pungutan PPN. Tapi jasa-jasa penunjang kayak jasa agen, jasa pialang itu tidak termasuk jasa pertanggungan risiko. Itu adalah jasa biasa yang dikenai PPN. Nah, dia akan kena PPN dengan besaran tertentu. Seperti itu Bapak sekalian, ternyata habis sudah materi kita. Terima kasih banyak. Senang banget bisa ngobrol tentang PPN. Saya selalu semangat dan excited. Mohon maaf kalau pertemuan terakhir ini tubuh saya sudah agak lemah. Ya, tapi bukan berarti saya tidak se-excited hari-hari sebelumnya. Dan tentu Bapak sekalian, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya dengan senang hati menjawab diskusi atau pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sambil kita review ya hari ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya masih mau ngetik-ngetik apa diskusinya atau pertanyaannya kayak gitu kan. Nah, silahkan. Nah, sambil kita review bahwa hari ini kita berbicara tentang pemungut PPN, di mana pemungut PPN itu normalnya di sistem PPN itu dilakukan oleh penjual, tapi dalam kondisi tertentu seperti dilaksanakan kepada pihak-pihak yang telah dipercaya dan dipegang oleh pemerintah. Pemerintah bilang, udah kamu aja yang memungut ya. Pembeli saja yang memungut. Siapa? Instansi pemerintah, BUMN, anak perusahaan BUMN, kontraktor perjanjian karya atau migas, itu semua ditunjuk pemerintah. Meskipun Anda pembeli, Anda yang pungut. Yang perlu diperhatikan, memang ada pengecualian-pengecualiannya, tetapi bukan berarti kalau dikecualikan dari pemungutan oleh instansi pemerintah, artinya bebas PPN, tetapi kembali ke mekanisme awal. Udah itu aja pesannya. Ya, itu sederhana banget Bapak-Ibu sekalian. Dan kita juga menunjukkan juga satu mekanisme tertentu yang sangat-sangat khusus dan sangat baru dalam hal ini, yaitu pemungutan oleh pihak bukan yang jual, bukan yang beli, tapi yang memfasilitasi. Lah kok bisa ya, memang sudah dibilang gitu sama undang-undang. Mulai 1 April 2022 sudah ada mekanisme baru berdasarkan undang-undang KPP, yaitu pihak yang fasilitasi. Ya, demikian saja Bapak Ibu sekalian materi kita terkait pemungut hari ini, dan juga sharing terkait beberapa peraturan yang baru. Senang sekali bisa sharing dengan Bapak sekalian. Tapi sebelum saya mengakhiri rangkaian diskusi kita, sekali lagi saya menawarkan kalau ada yang mau berdiskusi, bertanya, menyampaikan apapun, kami persilahkan. Penyerahan BKP dengan metode justip apa dikenakan PPN? Pertanyaannya, ada nggak justip dikecualikan dari pengenaan PPN di pasal 4A ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang PPN? Jawabannya ada atau tidak? Jawabannya justip tidak pernah dikecualikan. Ya, tidak ada. Pengecualian jasa hanya ada 3 klaster. Satu, jasa keagamaan, jasa pemerintahan, dan jasa yang dikenai pajak daerah. Tidak pernah ada jasa justip di sana. Jadi ya. Kalau pertanyaan penyerahan BKP, apakah BKP yang diserahkan oleh orang yang ngasih justip itu dibebaskan dari PPN? Yang tidak dikenai PPN, yang tidak dikenai PPN hanya ada 2 klaster. Satu, makanan minuman yang diserahkan oleh restoran, dan juga 2 klaster yang lainnya yaitu uang, surat berharga, dan emas devisa. Itu aja. Berarti dia kena. Silakan Bapak sekarang kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Jadi kalau misalnya ada justip, berarti ada 2 tatbesan. Tatbesan itu apa? Tatbesan itu adalah kejadian yang menimbulkan utang pajak. Yang menimbulkan utang pajak dalam hal ini ketika ada penyerahan dengan metode justip, berarti 1, ada penyerahan barang terutang PPN, ada penyerahan jasa titip, berarti juga terutang PPN. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan dieksplor, nggak apa-apa. Aman? Baik. Dengan setulus hati saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang dan selalu senang untuk bisa membagikan sharing terkait PPN, karena memang saya menyukai dunia PPN, dan saat ini saya senang bisa berbagi tentang PPN dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya menyadari banyak kekurangan dan kelemahan saya dalam mungkin menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf, dan mungkin juga pertemuan kali ini saya juga tidak sengegas biasanya ya, karena masih agak sedikit kurang enak badan saya. Tapi sekali lagi Bapak sekalian,
Saya tidak pernah mendorong kita untuk menghafal semua, tetapi dengan kita belajar ini, saya mendorong Bapak sekalian untuk memiliki intuisi ya, membangun intuisi apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi suatu hal. Karena Bapak Ibu sekalian pernah membahas, pernah bertanya, pernah berdiskusi, pernah membaca, pernah mendengar. Disitulah terbit intuisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu memiliki intuisi ini, bertemu dengan kasus apapun, Bapak Ibu sekalian, kayaknya ada sesuatu yang harus saya perhatikan kalau saya bertransaksi dengan BUMN. Kayaknya ada yang harus saya perhatikan kalau saya bertransaksi penjual aset bekas atau membeli aset bekas. Kalau saya melakukan kegiatan bangun sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu semua intuisi yang kami harapkan Bapak Ibu semua miliki, bukan untuk menghafal, tapi Bapak Ibu tahu, kalau ada sesuatu yang seperti ini, saya harus mencari tahu lebih lagi. Saya akan mencari tahu di aturan terkait. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya doakan sukses Bapak Ibu sekalian dalam segala aktivitas dan usahanya. Semoga masa depan Bapak Ibu sekalian semakin baik dan semakin lancar, khususnya setelah belajar brevet bersama HD Tech Center dan juga Bicara Pajak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Mas Faris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Bibing atas selama 5 sesi pemaparannya, dan kita doakan sama-sama semoga Mas Bibing lekas sehat ya, Mas Bibing ya, gitu. Semoga dengan turunnya hujan di beberapa kota di Jabodetabek juga turun juga gitu ya, maksudnya yang sakit-sakit bisa segera sembuh seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Bibing atas pemaparan PPN-nya selama 5 sesi ini. Semoga energi-energi yang dibawa dari Mas Bibing bisa tersalur ya secara positif, dan apa yang didoakan tadi juga bisa bisa dijabah oleh Tuhan gitu. Jangan lupa besok masih ada pertemuan terakhir Bapak Ibu mengenai aplikasi e-faktur ya. Jadi besok kita akan belajar mengenai cara bagaimana input e-faktur, bagaimana cara merubah, bagaimana cara membatalkan seperti tadi ya. Apabila misalkan kita transaksi awalnya misalkan kode 01 terus diminta ubah untuk menjadi 09 karena itu penyerahan aset dan sebagainya. Kita akan belajar di situ semuanya di jam yang sama besok di jam 7 sampai jam 9 malam. Untuk itu terima kasih sekali lagi Mas Bibing. Semoga lekas sembuh dan kita akan jumpa lagi besok malam. Dari saya, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Semoga besok beraktivitas normal seperti biasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.